Aku mau membuka sejarah aja, bagaimana masuknya penginjilan ke Tanah Batak. Mungkin Bang Faruk kenal sama Nomensen ya? Tahu Bang Faruk Nomensen? Iya, dulu waktu kecil aku sering ke tugunya itu, ke kuburnya. Nah, jadi Nomensen ini di paradigma orang Batak, terkhusus orang Kristen Batak, itu adalah boleh sampai dikatakan sebagai orang yang dikultuskan. Orang yang sangat dimuliakan, bahkan patungnya ada. Betul kan Bang Faruk, sebagai orang Sumatera Utara, saya nggak bohong ya? Ya betul, betul. Nah, Saya pernah ke sana. Betul. Jadi beberapa waktu lalu Bang Faruk, dulu orang-orang dari kalangan Bang Faruk tahu tidak gereja HKBP itu ternyata adalah terusan dari RMG, Rheinische Mission Gesellschaft, salah satu organisasi penginjilan dari Jerman. Nah, ternyata Bang Faruk, fakta sejarah mengatakan seorang doktor namanya Uli Kozok, dia seorang pakar sejarah Sumatera Utara yang memang asli orang Jerman. Kemudian meneliti dokumen-dokumen RMG. Jadi kalau zaman dulu Bang Faruk, ternyata para penginjil ini yang diutus, memang mereka terstruktur Bang. Ya memang mereka itu sejalan dengan penjajah. Mereka diutus ke negara-negara yang mereka ingin masukkan agama mereka. Mereka itu bekerja Bang di situ. Jadi mereka harus ada laporan kegiatan mereka. Mereka kirimlah lewat faksimil. Kalau zaman dulu tuh faksimil. Jadi ada kayak kertas tercetak gitu. Nah, dokumen ini ada di BMRG namanya. Nah, BMRG ini salah satu kayak kalau kita sekarang ini situs lah. Situs dokumentasi surat-surat. Namanya BMRG, Berichte der Rheinischen Mission Gesellschaft. Itu panjangnya. Nah, ternyata Bang Faruk, Dr. Uli Kozok ini, Bang Jimmy dimit dulu ya Bang ya. Dr. Uli Kozok ini bisa membuktikan berdasarkan pengakuan si Nomensen ini, ternyata dia kerjasama sama orang Batak dan ikut berperang ketika ada perang Batak Bang. Perang Toba. Abang tahu perang Toba? Perang Tahu. Toba. Nah, tahun 1878 ini kan terjadi perang Toba. Ternyata si Nomensen ikut berperang, Bang. Masalahnya dia tidak berada di sisi Singamangaraja, tapi dia berlawanan sama pahlawan nasional kita. Karena dia berada di sisi penjajah Belanda, Bang. Fakta ini mungkin menyakitkan bagi orang-orang yang memuliakan Nomensen karena ibarat makan buah si malakama. Pertama, mau membela pahlawan nasional kah si Singamangaraja? Masalahnya si Singamangaraja berlawanan sama Nomensen. Nah, jadi kalau memang ada yang mengatakan bahwa agama Kristen sejalan dengan penjajah, itu betul, bahkan diakui oleh petinggi RMJ sendiri yang mengatakan bahwa memang diajarkan di seminari bahwa memang penting penjajahan itu untuk sekaligus misi penginjilan ini. Dan ini bukunya ada, teman-teman beli di Tokopedia, harganya murah sekali, ISBN-nya ada ya. Dan ISBN-nya ada nih, harganya murah. Beli di Tokopedia, judulnya adalah Utusan Damai di Kemelut Perang. Dan buku ini dikaji oleh tokoh-tokoh Batak dan orang Kristen sendiri dari gereja, termasuk salah satu di antara orang yang mengkaji buku ini, itu bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan gitu loh. Ada dua tokoh yang diundang sama Dr. Uli Kozok membahas bukunya untuk membantah. Ya. Nah, salah satu nama orang yang diajak untuk membahas buku ini adalah dibedah sama namanya Dr. J. Hutahuru sama Limantina Sihaloho, peneliti muda orang Kristen. Memang diakui susah untuk membantah. Jadi si Dr. J. Hutahuru ini ya karena terguncang lah dengan fakta data ini. Jadi dia bilang ada kemungkinan dokumen yang diambil oleh si Dr. Uli Kozok ini berubah, diedit. Maka dia minta data aslinya. Ketika Dr. Uli Kozok meminta orang Jerman untuk memberikan dokumen aslinya, maka Dr. Uli Kozok bisa menampilkan dokumen aslinya, teks aslinya di buku ini. Jadi sulit saudara kalau membantah fakta sejarah bahwa memang orang yang paling tinggi di gereja Huria Batak Protestan di Sumatera Utara yang dimuliakan oleh orang Kristen itu kolaborasi sama penjajah, bahkan ikut serta berperang dalam perang Toba. Ini fakta.
Kenapa saya himbau ini untuk diketahui? Supaya orang Batak tahu kayak mana sejarah masuknya Kristen di tanah Batak. Dan Bang Faruk tahu tidak? Salah satu orang ateis atau beberapa orang yang memang skeptis terhadap agama, dialah yang menyarankan supaya tanah Batak itu diinjili karena mereka nggak mau Islam masuk ke tanah Batak. Itu alasannya. Dan ini di buku ini pun dijelaskan. Nah, jadi dalam halaman 21 yang saya tandai berwarna pink ini, kehadiran para zendeling di tanah Batak tidak disetujui oleh Sisingamangaraja yang menggantikan ayahnya pada tahun 1867. Sisingamangaraja beranggapan kalau zending adalah wahana dan alat pemerintah untuk menguasai daerah Batak. Bahwa kekhawatiran Sisingamangaraja bukan tidak beralasan. Menjadi jelas ketika Batak Mission mengundang Gubernur Pantai Barat Sumatera Aryans menjelang Natal 1868. Pada kesempatan itu para misionaris menekankan kepada gubernur bahwa mereka akan menyambut baik aneksasi tanah Batak. Aneksasi artinya apa? Pencaplokan oleh Belanda tanah Batak tersebut. Jadi dulu Bang Faru, orang Belanda ini dia tidak mau mencaplok Aceh, kerajaan-kerajaan, karena mereka khawatir kalau semakin luas daerah jajahan mereka, makin banyak uang keluar untuk mengurusi daerah jajahan. Dan yang kedua sebenarnya ada di Al-Quran sebenarnya itu. Orang kafir itu diberikan rasa takut di hatinya melawan orang Islam. Dan mereka tahu kerajaan Pagaruyung, kerajaan Aceh itu orang Islam. Nah, bagaimana supaya Aceh hancur? Ya ada Senok Horgonye. Ada orang-orang yang mengaku-ngaku Islam tapi hancurkan dari dalam. Begitu cara menghancurkan orang Islam. David de et Impera. Nah, ternyata kawan-kawan kita Karesteng diskusi sama kita, banyak sekali ceritanya mengaku tersiksa, tertindas, teraniaya di Indonesia. Mengatakan bahwa agama Islam agama perang. Bingung saya logika berpikir kawan-kawan Kristen ini. Pertama, kalau bukan karena perintah di Al-Quran diizinkan kalian berperang melawan penjajah kalau kalian diperangi, kayak mana kalian bisa ketawa-ketawa gitu loh di Indonesia? Karena kalian sendiri diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Maka ketika umat Islam berteriak Allahu Akbar melawan penjajah, pada saat itu kalau kalian taat kepada Yesus, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, kalian nggak boleh ikut. Tapi ketika negara Indonesia menang bahagia, kalian ikut menikmati. Giliran kami nggak mengucapin Natal, bilang kami nggak toleransi. Kadang saya lihat mental-mentalnya saudara kita Kristen seperti Kristina Sembiring. Siapa Kristina apa? Kristina Ginting. Berkoar-koar di Jerman, yang mana Jerman itu sendiri adalah negara asal Kristen yang ideologi yang dia bawa itu ke Indonesia, ideologi rasis. Siapa yang bilang? Buku ini membuktikan bahwa salah dua di antara petinggi RMG itu ideologinya rasis terbawa arus Martin Luther. Martin Luther itu rasis. Dalam buku Vom Sem Hampora itu membenci orang Yahudi, merasa superior. Begitu juga dengan orang-orang Jerman kebanyakan pahamnya nasionalis dan rasisme, menganggap orang semakin hitam kulitnya semakin banyak dosanya. Van Hoden berkata seperti itu dalam buku yang saya baca ini. Jadi si Fabri Van Hoden adalah orang-orang yang memiliki sudut pandang bahwa semakin hitam kulit manusia, semakin berdosa dan rusak. Nah, jadi inilah ideologi yang dibawa ke Indonesia, ke tanah Batak. Tiba-tiba ketika terjadi 3 tahun lalu pembakaran gereja di Mamasa, datanglah seorang pendeta bernama Pendeta Risuli Lubis yang sekarang kerjaannya ngobatin dari TikTok ini pakai sebutan nama Yesus. Ajaran iblis, ajaran setan. Ternyata yang ngebakar gereja di Mamasa orang Kristen sendiri. Baru-baru ini makam orang Kristen di Bantul, Yogyakarta dirusak OTK. Sibuklah mereka, betul Kristina Ginting, betul Kristina Ginting. Mereka ngangguin kita, mereka nggak suka salib. Tahu-tahu ketangkoi polisoy, pelakunya orang Kristen. Entah apa-apa lah yang kalian sebarkan di ruang publik ini. Giliran kalian menuduh, kalian itu rasis, kalian itu intoleran, teroris. Apa buktinya? Setengah bukti kalian nggak bisa tunjukkan. Kami buka data kolonialisme, doktrin interkaitera, asimilasi paksa di Kanada, penjajahan di Indonesia, bahkan perang Batak yang membakar rumah orang di Silindung itu pun terlibat rupanya penjelis kalian semua. Sungguh bodoh yang terlalu. Gila, jangan sungguh-sungguh.
Kalau kalian mau minta keadilan kepada kami umat Islam, kurang adil apa? Hitung berapa gereja di Indonesia. Kalau gereja di Indonesia seperti yang terjadi di Spanyol, tidak dibenarkan agama selain Katolik misalnya, kalian boleh tuntut. Ini gereja di Batam tempatku tinggal dulu, berderet-deret nih denomnya cie, duo, tigo, ampe, masjid cie, gereja ampe. Bilang pula Indonesia nggak toleransi, gara-gara gereja kalian nggak layak dipakai, didirikan karena nggak jelas suratnya. Belum lagi sesama kalian saling adu-adu, berebut domba. Giliran ada Abrozi mengaku-ngaku Islam meledakkan bom Bali karena dia adalah orang yang tidak paham Al-Quran. Kejadiannya dihitung kalau 1 berbanding 100 berbanding 1. Sibuk kalian bilang umat Islam yang teroris. Lupa kalian penembakan yang terjadi di luar negeri sana. Dan lupa kalian apa yang dilakukan oleh orang-orang atas nama Tuhan yang dilakukan berjamaah dan komunal. Hilang ingatan kalian. Lupa pelajaran sejarah. Maka kalau kalian ini orang Kristen membenarkan si Christina Ginting bahwa orang Islam membunuhi keluarga kalian, coba kalian tengok di Sumatera Utara itu, mati-mati orang Kristen di situ dibuat orang Islam. Ayolah, belajarlah kritis. Jangan kerjaan kalian. Edis bilang Nabi Muhammad Raja Sek, iya, lupa kalian kalau yang bergelar raja di atas segala raja itu Tuhan kalian tertulis di paha. Kita ini diajarkan menjadi 100% manusia, bukan kebabi-babian. Mentang-mentang kalian makan babi yang pernah kesurupan setan di zaman Yesus, kalian jadi kebabi-babian dan kesetanan. Bicara nggak pakai data, nunjuk-nunjuk kalau kami pakai data kami salah. Ya, itu kajian yang bisa kusampaikan bahwa buku ini membuktikan bahwa ideologi yang dibawa oleh orang-orang yang mengajarkan Kristen di lembaga misionaris itu salah satunya rasis. Mengutip ayat apa mereka? Gara-gara tertulis dalam kitab Kejadian, Nuh itu mabuk sampai telanjang, dikutuknya lah si Kan'an yang nggak tahu apa-apa jadi budak. Diikutilah pula orang Kristen, padahal kitab itu punya Yahudi. Kalian nyembah orang Yahudi, kok kalian pula yang merasa Yahudi rohani? Kan agak lain kalian nih. Gitu ya. Jadi saya menantang orang Kristen mendiskusikan 3 perkara depan saya. Ya, 3 perkara. Pertama, mari kita, kalau saya langsung perbandingan, mari kita bandingkan kontribusi ajaran agama kita buat peradaban. Mana ajaran yang Kristen yang merubah peradaban? Mari kita bandingkan kehidupan Umar Ibn Khattab dengan kehidupan Yesus. Apa gunanya buat Yerusalem? Mari kita bandingkan orang Kristen atau orang Islamkah yang menjadi hama peradaban sepanjang sejarah. Mari kita bahas menggunakan data yang komprehensif. Jangan menggunakan kebencian, karena fakta dan data tidak mengenal perasaan. Saya siap kalau kalian punya karya ilmiah bahwa ada ideologi Islam ini yang membunuhi sekian ribu orang Islam, orang Kristen hanya karena membawa-bawa Tuhan. Di mana kejadiannya? Mari kita bahas. Di Armenia. Di mana? Ayo kita bahas. Apa kronologis kejadian sehingga terjadi pembantaian itu? Begitu juga ketika kalian membahas data Kristen, asimilasi paksa di Kanada, pembunuhan suku aborigin, kehilangan orang-orang Indian, kenapa mereka bisa hilang dan punah? Mari kita bahas. Itu yang namanya edukasi to public. Kalau ditanya bom Bali siapa? Lupa kau yang ngebom Hiroshima dan Nagasaki itu bersalib itu orangnya. Kau bahas bom Bali, ku jawab siapa? Abrozi, mengaku Islam dia. Pertanyaanku, apa motivasinya kau tahu nggak? Motivasinya. Kalau dia motivasinya karena mempelajari Al-Quran dan hadis, dalil mana yang dia bawa membenarkan bom Bali? Karena di Al-Quran izin berperang kalau diperangi. Membunuh satu orang itu sama seperti membunuh seluruh manusia. Kalau seandainya aku yang bilang agama Kristen agama yang sangat jahat, aku bisa tunjukkan dalil. Pertama, bunuhlah orang yang tidak pernah menyembah ke Tuhan itu dibuat oleh Tuhanmu di Perjanjian Lama. Oh, itu kan sudah batal. Oke, Perjanjian Baru. Apa kata Yesus? Lebih baik para penyesat itu diletakkan batu kilang lalu ditenggelamkan. Maka itu yang dilakukan oleh John Calvin, petinggi gereja reformasi, ketika ada anak baptis yang berbeda keyakinan dengan mereka pada sama-sama karesteng. Nggak pernah kalian tahu pembakaran Icabod, pembakaran orang-orang yang dibunuhi oleh John Calvin? Tahu kalian John Calvin? Kristen nggak tahu pula John Calvin.
Tahu kalian Hitler itu terpengaruh perkataan Martin Luther membunuhi orang Yahudi? Nah, ayat apa yang digunakan Ambrosi itu untuk membom gereja? Coba bawa ke sini, biar Bunda selidiki dulu, biar sadar Bunda kalau Islam ini bukan agama baik. Naik ke sini, ngobrol sama Bunda, ya. Jangan tungkian di bawah itu, menyebut pembom cuma sebiji. Dari zaman purbakala sampai sekarang, sebiji yang kalian bahas, 2 biji yang kalian bahas, lupa kalian kenyataan. Berbiji-biji kelakuan orang Kristen merusak peradaban. Zaman dulu tidak boleh ada yang baca Al-Quran di Eropa. Tidak boleh ada yang pintar, dihabisi seperti yang dilakukan oleh patriark gereja kalian kepada Hipatia, dituduh penyihir gara-gara dia pintar. Gara-gara dia bisa merubah menjadi alkimia, atau kalian alkemis, merubah suatu zat tertentu ke satu lain, dituduh penyihir. Kalau Tuhan kalian kan merubah air jadi anggur, bukan karena dia belajar kimia, kan mukjizat. Kalau zaman dulu para ahli itu merubah sesuatu ke sesuatu karena dia belajar alkimia. Dibunuh sama patriark gereja kalian. Saya punya karya ilmiahnya, punya datanya. Gak bisa kalian lari. Kalian bicara dasarnya apa? Kalian bilang umat Islam membunuhi kalian. Mati kalian di sini. Coba Jimmy, ada nggak satu keluargamu yang mati dibantai orang Islam, Bang Jimmy? Coba dijawab Bang Jimmy. Silakan Bang Jimmy. Nggak ada, ya. Jadi terkadang kenapa orang Kristen harus menghembuskan, mengutip Bombali terus, karena nggak ada lagi kasus lain. Nggak ada, susah cari kasus kejahatan orang Islam. Susah mencari kasus kejahatan orang Islam secara komunal. Susah. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan ajaran Kristen, itu bukan lagi oknum. Kayak mana oknum 600 tahun berjamaah dilakukan oleh lembaga gereja. Mau ngatakan itu oknum? Janganlah kami kalian bodoh-bodohi. Ya. Jadi ayo, kalau mau diskusi sama saya, itu minimal pakai data. Kalau nggak pakai data, mending kalian makan dedak saja. Belajar. Ya, silakan. Yang Kristen bertanya saja sama saya. Kalau nggak punya ilmu, bertanya saja. Mari kita buka-buka aib di sini ya. Mari kita buka-buka aib, atau kita di sini ngapain? Kita di sini edukasi publik, bukan membodoh-bodohi kita. Boleh melanggar undang-undang itu. Silakan. Siapa yang mau bicara ini? Bang Faruk, silakan Bang Faruk. Kalau dia mereka semua mungkin terpesona mereka karena aku menguasai sejarah yang telah aku baca di buku Dr. Uli Koso ini. Silakan. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Elia. Begini, saya luruskan dulu tentang sejarah Batak ya. Saya orang Batak. Dan Pakai data saya ya. jelaskan. Pakai data. Ya, dalam Buku apa dalam yang Batak. dibaca? Oke. No. Buku apa yang kau baca, Bang? Ini sejarah, bisa di Sejarah itu ada bukunya, ada sejarawannya. Sejarawannya Tahu siapa? Tahu Sejarawan. Oh, aku tahu Perang Padri itu. Aku udah baca ceritanya. Sejarawannya siapa? Perang Padri, dengar dari pertama. Dengar Buku dulu. apa yang Makanya kau dengar. baca? Sejarawannya Perang Padri. siapa? Perang Padri terjadi tahun 1000. Buku, aku tahu Perang Padri. Aku orang Minang. Kau pikir aku bodoh? Buku orang Batak aja aku sudah. baca. Ya udah, siapa sejarawan yang kau maksud? Sejarah peristiwa Sejarawannya Perang Padri. siapa? Makanya Aduh, dengar jangan makan dulu. dedak di hadapanku. Oh, iya saya sebutkan. Jangan Iya, siapa? potong saya. Iya, Siapa? jangan potong-potong, kasih saya ngomong. Oke. Oke. Peristiwa tahun 1000 sebelum Aku tanya siapa sejarawannya, banyak pula cerita kau. Sejarawannya siapa? Sejarawannya siapa? Sejarawannya, aku tanya dulu. Sejarawannya siapa? Bukunya apa yang mau kau jelaskan? Sejarawannya nenek moyang kami. Nenek moyang kau siapa Diajarkan namanya? turun-temurun. Nenek Dengar, moyangku makanya seorang dengar, biar pelaut. saya jelaskan. Sejak kapan Gini, nenek gini. moyang kau jadi sejarawan? Makanya dengar. Siapa nama nenek moyangmu? Biar ku cek Makanya kau dengar di dalam sekolah tradisi dulu. Batak. Kau dengar dulu Nenek, dalam oh tradisi data Batak. nenek moyang kau Kau pengikut dengar. ke sesama orang Batak, data nenek moyang yang kau bawa. Nenek moyangku lah tukang ini. Tahu kau nenek moyangku pedagang, nggak perlu ku bangga. Nenek moyang kau sejarawan. Data nenek moyang yang dibawanya di hadapanku. Kau ngomong sama nenek moyangmu. Mahasiswi kau ajak bahas data nenek moyang. Ada ya kalian Kristen nih. Aku minta data sejarawannya. Nenek moyang kau bawa ke hadapanku. Apa urusannya aku dengan nenek moyangmu? Siapa nenek moyangmu? Hah? Siapa nenek moyangmu? Dadanya ini. Penting nenek moyangmu ku bahas. Kecuali nenek moyangmu itu
sejarawan, sebutkan namanya, profesor of doktor apa gitu. Opungmu yang cerita. Opungku juga cerita Malin Kundang, tau kau. Opungku bilang, Dek, janganlah kau durhaka sama mamamu ya. Ada sejarah lo si Malin Kundang. Mau aku ceritakan itu jadi sejarah. Diludahi aku di kampus, tau kau. Nenek moyang kau yang kau bawa di hadapanku. Yang ada-adanya lah kau, woi. Ya. Aduh, kenapa kalian makan dedak aja dia? Kalau di hadapanku, aku ini punya kriteria. Berhadapan denganku, tak akan kuizinkan kalau tidak membawa data. Karena data itu adalah emas yang harus kita miliki di sini. Karena ceritanya, suka-suka bapak moyang kalian ngomong. Mentang-mentang nenek moyang kau, terus kau bilang nenek moyang kau betul. Nanti adu-adu nenek moyang kita. Kalau nenek moyangku bilang apa, nanti mau kau terima? Nggak usah bawa data nenek moyang. Ku minta data ilmiah. Kalau ini yang ngomong si Dokter Uli Kozo. Halo, umat-umatku. Halo. Ya, Apa kabar? sehat. Kau batu Sehat. penjuru yang dibuang tukang bangunan, gimana kabarmu? Sehat. Lanjut terus. Apa? Apa mau Kita lagi diperdebatkan membahas ini? sejarah Nomensen Sejarah yang apa? bekerja sama dengan penjajah untuk menganeksasi Selindung dan Toba, dan bahkan ikut sendiri para misionaris berperang pada waktu itu berada di sisi, dan mereka melawan Sisingamangaraja. Bagaimana pendapat kalian orang Kristen yang mengaku ajaran kasih tapi ajarannya tuh dibela penjajah dan bahkan membela penjajah? Kayak mana itu? Iya. Dia membawa agama apa membawa apa nih? Membawa agama lah, namanya RMG, Renice Misselkaf, Renice Mission Gesellschaft. RMG itu salah satu lembaga misionaris yang ada di Iya. Jerman, yang kemudian di dalamnya ada Van Horden, Fabri, Nomensen. Mereka dibawa, disuruh digaji untuk menginjili orang di Tanah Batak, dan mereka itu adalah orang-orang yang ternyata ikut berperang melawan Sisingamangaraja, dan bahkan mereka minta Iya. tolong sama Belanda. Bawa agama. Gimana itu pendapat kalian? Katanya kan kalian agama kasih, tapi agama kalian Iya. datang ke Indonesia bersama penjajah. Gimana? Bilang Allah Akbar di rupanya. Bunuh orang. Hah? Nggak ada Bunuh dia diri dong, bilang. Allahu Akbar. Kalau kau bilang Allahu Akbar, kau nengok kata si Kores ya, pemain bokep itu kalau lagi main bokep, Yesus, oh no, Yesus, nama Tuhan kau yang dibawa. Mau aku bilang kalau Tuhan kau ngajarin bokep? Enggak kan? Nggak apa-apa. Janganlah Memang bawa-bawa nama Allah. Enggak ada apa kaitannya sama Allahu Akbar. Dia Kalau mau kita bawa agama bicara atau enggak? di Kan saya tanya. Loh, bawa agama, namanya Orang aja kan membunuh RMG agama kok. sering kan. Allahu Akbar. Boom, bunuh diri. Siapa yang dibunuh pakai Allahu Akbar? Sebut namanya satu orang dulu, korbannya siapa itu? Coba. Namanya siapa korban? Banyak Sebut nama korban. lah. Ya satu lah, kalau banyak satu aja. Siapa namanya? Christopher kah? Yang bom bunuh diri Simanjunta apa kah? mana nih? Siapa? Yang bom bunuh Yang diri apa mana? yang Suka-suka gebuki orang? kalau mau bom bunuh diri kayak mana-mana. Aku minta satu nama, Nurdin kasusnya M. Top. gimana? Nurdin Ya, M. Top. Nurdin M. Top kah? Apa kata dia waktu membom? Ada videonya, dia bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar, kata. Ya mana Wah. buktinya? Mana? Ih, videonya, Kak. Jangan-jangan dia bilang haleluya waktu itu. Nggak mungkin lah di Islam. Kak. Makanya Mana ada. bisa jadi haleluya. Training Mana namanya tunggu itu. tunjukkan videonya. Kalau Nurdin M. Top tidak bicara haleluya tapi Allahu Akbar, tunjuk videonya, ada videonya. Memang Coba. umat pura-pura buta ini susah. Aduh, lagi-lagi Pura-pura pemakan tuli. dedak kalau bicara nggak ada bawa bukti. Nggak pernah bawa. Menuduh aja kerjaannya, nggak peduli dia. Pura-pura, Kalau ya. dia bilang Nurdin M. Tok teriak Allahu Akbar ketika ngebom, mana videonya? Tunjukkan Ya udah, sama aku. Habib Rizik. Mana Abi? Apa pula kau bawa Abi Riji kau? Aku Iya. bawa nomen apalah, aku turun dong, ada ilmu pemakan dedak. Kenapa orang Kristen SDM-nya kayak gini semua? Aku pikir ada isi kalian loh. Minimal kalian ngerti informasi dari orang-orang yang akademik. Aku nggak mau loh dunia ini dirusak oleh hama-hama peradaban yang bicara tak pakai data. Cuman kata orang aja, apalagi penyebaran kabar hoax sekarang ini gampang kali loh. Kau kayaknya tipe-tipe grup keluarga yang dapat info telah terjadi perubahan dari anak manusia menjadi monyet gara-gara melawan mamanya. Percaya kau kayaknya itu. Nggak perlu kau selidiki. Kami yang nggak boleh kayak gitu di Islam. Kami umat Islam ketika ada kabar dari orang fasik, walatu sodik, walatu kadzab. Apa? Kalau kami tak mampu menelaah, tawakuf, diam. Tapi kalau kami mampu selidiki, selidiki.
Kami loh umat Islam kayak gitu. Kalian Hak Nurdin M Top membom pakai Allahu Akbar. Dari mana kau tahu ada di situ kau? Kau tengok rupanya si Nurdin M Top membom itu. Ada kau tengok, kau video kan pakai HP kau waktu itu Nokia. Kau bilang dia teriak Allahu Akbar. Jangan-jangan haleluya katanya waktu itu. Kalau aku bilang, ada loh video orang lagi main berihi-ihi, dia bilang, oh yes, Jesus, oh God, oh so God, Yesus. Ada kata si Kores, aku nggak lihat ya, Kores yang bilang. Aku belum lihat. Mau ku minta sama si Kores, tolong carikan video kayak gitu biar kita kasih bukti kalau orang bersundal itu teriakannya tuh Tuhannya yang dipanggil-panggil. Tapi ku pikir-pikir nggak boleh lihat kelamin orang, nggak boleh, dosa. Agak sulit membuktikan kayak gitu, ya kan? Kata si Kores. Oh Yesus katanya. Jadi kalau kalian bilang manggil nama Tuhan ketika berbuat sundal itu apa itu? Kalian bilang pula Allahu Akbar, geder. Ayolah, jadilah 100% manusia di hadapan kami umat Islam biar ada harga diri Tuhan kalian. Tuhan kalian sudah babak belur. Yang ngaku-ngaku pengikutnya babak belur secara data. Ngaku-ngaku dibunuhi orang Islam di sini. Kalian nggak sadar kalian itu mempermalukan Tuhan kalian loh. Turunlah ke Tuhan kalian. Mungkin minta maaf deh sama aku. Maaf Ripa, jemaatku memang umat Yeremia. Begitu bodoh mereka. Mungkin kayak gitu ditampar kalian bolak-balik sama Yesus. Iya, harus itu. Aku marah loh. Yesus, kok kayak gini jemaatmu? Nggak ada satu pun yang jelas, aku bilang. Bicara, kalian bahas perang Paderi. Ku tanya, sejarawan mana yang mau kau bawa? Kau sebut nenek moyangku katanya. Nenek moyangku katanya. Nenek moyangnya data sejarah. Nenek moyang kita. Kau pikir ini warung tua, kau cerita-cerita. Nenek moyangku lo bilang dulu, ini bukan warung tua. Ini ruang yang berusaha akademis. Karena 2000 mata memandang yang harus kita cerdaskan. Bertanggung jawab kita dengan omongan kita. Sebagai seorang akademisi, mahasiswi prodi akhir, Rifayah di Putri, di Fakultas Unmu, saya tidak membenarkan di hadapan saya ada orang-orang yang mencoba membodoh-bodohi rakyat Indonesia karena hak saya dalam undang-undang diatur untuk memerangi kebodohan dan mencerdaskan anak bangsa. Salah satunya apa? Bicara pakai data. Ya. Hak saya sebagai warga negara Indonesia memerangi kebodohan. Bagaimana caranya? Diberangus orang-orang bodoh, bukan badannya dibunuh, tidak. Tapi diajak mereka berpikir. Keras suara saya? Keras. Kenapa? Karena saya menghadapi orang-orang tua, bukan anak kecil lagi. Masa ngomong nenek moyangku di hadapan saya? Ada ya. Ya, Bang Jimmy silakan. Bang Jimmy silakan. Bang Jimmy, silakan. Halo Bang Jimmy, nggak kedengaran suaranya. Bang Jimmy. Iya Uni. Ya, bahas tema kita Bang. Saya membawa 3 tema. Gini aja Uni. Ya. Gini, maksudnya kan Uni kan paham secara akademis. Maksudnya lawan bicara Uni juga seharusnya sesama akademis gitu loh. Iya Bang, Kalau kami itu kan yang seperti betul. ini kan cuman dasar-dasarnya aja. Betul. Ini kan seakan-akan biar ada counter sesama pihak dari Kristen sama Islam gitu. Mantap, mantap. Bang, itulah yang ku Maksudnya- bilang Bang. Bang Jimmy dengar dulu. Ku bilang dari kemarin. Iya. Yang diskusi sama aku itu minimal ada kredibilitas. Kalau tidak seorang mahasiswa atau evangelis atau ahli sejarah misalkannya. Kalau enggak dia awam boleh sama aku diskusi asal punya data. Tapi kalau jemaat awam bertanya saja sama aku Bang. Udah aku bilang dari kemarin. Aku nggak mau merendahkan harga diri kalian yang nggak pernah belajar. Nggak mau, aku kasihan aku. Generasi kita nonton 10 tahun akan datang. Kok bodoh kali bapak-bapakku, kan kasihan aku. Ya kan? Bisa jadi ketika kalian dilihat 10 tahun akan datang, kebodohan kalian ditampilkan, kalian sudah pintar waktu itu. Aku ingin memanusiakan manusia. Tapi kadang-kadang orang Kristen ini sungguh nekat, yang nyata. Udah gak ada ilmu berhadapan sama Uni Rifa. Ajarilah kawan-kawan abang, bilang sama mereka, kalian kalau nggak berilmu jangan hadapi Uni Rifa, bilang. Suruh aja mereka tuh bertanya aja. Aku mau kok ditanya.
Oke lah. Nanti kalau ada lagi kesempatan nanti siapa tahu nanti ada ya akademis yang mendalam agama Kristen nanti jumpa saya dengan Uni. Kuasa Mantap. itu siapa itu? Apa itu nih? Bang Edis itu saudara bagus itu debat sama Uni. Oke, aku tanya, abang tahu nggak Edis itu pernah ngambil ilmu akademis di mana, bang? Nah, saya kurang tahu itu nih. Soalnya kan dia lumayan mengerti Kalau lah. nggak, dari mana abang tahu kalau dia mengerti kekristenan? Apa parameter bahwa seseorang itu mengerti? Apakah karena dia bisa menghujat agama lain atau karena dia berilmu? Jadi saya pengen tahu nih, alasan abang mengatakan Edis itu berilmu apa gitu alasannya? Ya maksudnya kan Uni berdebat sama dia dengan Bang, gini baik bang, gitu. maaf bang, dalam Saran ranah saya, akademis bang, tidak ada kebenaran itu berdasarkan konsensus. Kalau ada 100 orang mengatakan si Bang Faruk benar, tapi dia tidak mengikuti kaidah ilmiah, itu tidak bisa. Karena ada 9 teori kebenaran bang. Korespondensi, koherensi, pragmatif ya, atau performatif misalkannya. Pragmatis atau performatif. Ada beberapa 9 teori kebenaran itu. Ada kebenaran yang porsinya subjektif, ada yang objektif. Pertanyaanku, kalian mengatakan Edis hebat itu karena penontonnya 20K. Bang, kata Yesus bang, jangankan dalam kebenaran akademik, dalam kebenaran agama saja kata Yesus, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Justru Yesus bilang yang sedikit yang banyak. Jadi kalau karena Edis penontonnya 20K maka dia dikatakan benar, ini tidak sesuai dengan metodologi akademik. Jadi metodologi akademik itu kalau dia bisa dikatakan mumpuni, menguasai materi, mungkin dia adalah seorang yang memang sudah belajar. Contoh mahasiswa dia. Atau dia seorang yang sudah lulus kemahasiswaannya pasca sarjananya, atau dia seorang siswi SMA yang meneliti, mengkaji, baru. Tapi kalau dia tidak pernah sekolah, hanya bermodalkan Nabi Muhammad Raja Sek, karena dia memiliki kekuatan 30 pria, giliran ditanya mana lebih kuat, Nabi kuat atau Tuhanmu, menceret nanah bang. Itu bukan parameter hebat dalam Islam. Karena banyak orang bodoh. Nabi Muhammad SAW sudah katakan, menjelang kiamat orang-orang bodoh itu lebih banyak daripada orang pintar. Karena Indonesia ini termasuk masyarakat yang paling malas membaca. Di Eropa Kristen ditinggalkan. Di Indonesia Edis banyak penonton. Kenapa? Karena memang karena minimnya literasi orang-orang Kristen di Indonesia, mereka mengharapkan bahwa Edis lah yang akan menghina agama Islam, karena Edis pertama ada di Amerika, lalu bisa bebas-sebebasnya berbicara, termasuk memframing agama Islam. Saya sudah pernah berhadapan dengan Edis, bahkan berkali-kali. Edis itu dulu bang jadi samsak kami dulu. Kenapa? Karena dia nggak diakui oleh orang Kristen yang apologet. Dia tidak pernah diajak Sophie Katul, dia tidak pernah diajak Aderion. Karena dia mengakui dulu Bible itu banyak berubah dan mengakui bahwa Yesus itu tidak bisa dikatakan Tuhan, tapi Tuhan. Videonya pun ada itu. Kami punya kok. Kami punya dokumentasi perdebatan kami dengan Edis. Ketika mengaku 9 tahun belajar Al-Quran, disuruh baca Al-Quran, an, itu depan huruf an. Jadi mengaku pintar itu belum tentu pintar bang. Pintar itu ada parameternya, kayak aku ya. Yang mengatakan aku pintar tapi orang bodoh itu bukan pujian. Dikatai pintar sama orang yang lebih bodoh daripada kita itu bukan pujian bang. Yang mengatakan saya pintar itu siapa? Rektor saya, kaprodi saya, kepala prodi saya, dosen pembimbing, Majelis Ulama Indonesia. Maka ketika mereka bertemu saya, mereka mengatakan kepala kaprodi kemarin ngajak saya ketemu, kita duduk di kafe. Masya Allah, Umi Rifa ternyata pintar. Bisa jadi pintar itu. Karena yang menilai kepintaran saya itu ya orang pintar sendiri. Rektor saya terkejut. Masya Allah, apa yang Bunda sampaikan itu ternyata sejalan dengan Islam dan pintar. Wah, dibilang saya pintar. Saya diberikan penghargaan oleh MUI sampai saya dapat beasiswa di UMKLA. Gara-gara apa? Karena YouTube saya, salah satu YouTube kristolog yang cukup membanggakan. Dapat beasiswa bang. Edis dapat apa? Dapat kolekte dari orang Kristen yang selama ini merasa tersakiti dengan diksi Bang Zuma Unirifah, merasa terpuaskan karena Edis mampu menghujat dan menyakiti hati kami. Gara-gara mengatakan Nabi Muhammad raja seks. Ya, itu.
Jadi apa alasan saya harus diskusi sama Edis? Orang saya naik ke Komadia aja 3 pertanyaan saya jawab. 1 pertanyaan saya nggak dijawab ketika saya bertanya, Edis, kalau memang Nabiku Raja Sek gara-gara dia punya 30 kekuatan pria, itu manusia 100% Tuhan yang berkelamin, kuat nggak kelaminnya? Nggak mampu jawab, Bang. Sedih bang saya, berharap dapat jawaban akademik terkait tentang kekuatan Tuhan. Diturunkan saya bang. Udahlah diturunkan, ndak dapat kolekte pula saya di situ. Minimal udah dijadikan bahan olok-olok kami umat Islam, kasihlah paus 1. Udah jadi konten orang Kristen. Haleluya. Si Lina yang ketawa-ketawa bang, Kristen di bawah haleluya. Padahal cuman bicara sungguh nekat. Ketawa-ketawa sendiri. Orang Kristen haleluya, Yesus bekerja atasmu. Bang, kerjaan Tuhan kalian bikin orang ketawa-ketawa gitu. Bang, maaf. Inilah kenapa umat Islam itu harus cerdas, belajar supaya nggak dibodoh-bodohi orang kayak Edis. Dulu kenapa banyak Eropa itu bodoh di sana? Karena mereka nggak peduli, mereka tuh cuman percaya doktrin. Sementara umat Islam, salah satu ilmuwan Inggris, Adderall of Bath namanya. Abang cari aja. Adderall of Bath. Apa kata dia? Dia mengatakan dari master-master Arab dia belajar bagaimana cara memfungsikan akal. Bang, ilmuwan Inggris bang. Di Inggris bang sekarang ini orang sudah terbuka dengan Islam. Kenapa? Mereka mengadakan namanya dialog lintas agama di Speaker Corner. Bukan namanya Speaker Corner, terjadinya di taman mereka itu, apa lupa aku namanya itu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata kalau memang dengan ilmu, Islam yang akan diambil. Tapi kalau cuma dengan sungguh nekat, saudara, Kristen itu. Kalau cuma beraninya menuduh Nabi Muhammad pedofil, itu Kristen. Haleluya, Yesus bekerja atasmu karena kau mampu menuduh Muhammad itu pedofil. Tapi pas ditanya indikatornya apa Nabi Muhammad dikatakan pedofil? Karena dia menikahi Sayyidah Aisyah. Lupa kalau nenek moyang Tuhannya dinikahi umur 3 tahun. Lupa kalau mama Tuhannya dihamili Tuhan umur 12 tahun. Sungguh nekat yang nyata. Ya, jadi terkadang abangku, saya ini orang Islam. Kata Imam Syafi'i, sungguh zolim seorang manusia kalau dia merendahkan dirinya di hadapan orang yang tidak menghargainya. Gimana saya mau diskusi sama Edis? Orang kesempatan bicara saya nggak dikasih. Jadi kalau kalian bilang bahwa yang paling banyak itu yang benar, harusnya kalian ini tidak lagi menjadi Kristen. Kenapa? Kristen itu secara mayoritas itu terpecah. Katolik, Ortodok, nggak jadi, karena di dalam Kristen yang banyak itu terpecah-pecah, terkotak-kotakkan jadi sedikit itu bang. Kalau kalian bilang agama yang lebih dulu yang benar, jadilah orang Hindu. Jadi parameter itu bang harus kita ikuti, jangan nggak konsisten. Punya parameter tapi nggak diikuti. Nah gitu. Jadi abangku Jimmy, kalaupun saya mau merendahkan diri saya untuk diskusi dengan Edis, bolehlah, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan, temanya adalah agama mana yang mengajarkan kebejatan dan pengikutnya banyak, yang paling bejat secara sejarah. Nah itu. Kalau nggak bahas kita, kitab suci mana yang nggak pantas dikatakan kitab suci. Tema yang langsung ekstrim aja lah. Tuhan mana yang nggak layak disembah. Nah itu. Ya, mungkin begitu. Gini maksudnya kan, kayak kemarin kan debat Bang Zuma sama Bang Erika kan jumpa di tengah sama Superboy ya. Nah, Aduh, kan, sorry kan bang. enak. Jadi Bang Superboy itu, Superboy itu mengencingi semua agama dengan mengaku sebagai ateis. Artinya dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Allah bukan Tuhan. Lalu saya berada di komal orang yang mengatakan Tuhan tidak ada, berharap dia netral. Bang Zuma kemarin kalah gara-gara mengakui bahwa anak Maria Mesias. Padahal temanya adalah siapa Kristus yang dibangkitkan, siapa Kristus yang naik ke surga. Tiba-tiba Bang Zuma kalah karena jujur mengatakan anak Maria itu Mesia yang memang dari awal sudah diakui. Dikalahkan Bang Zuma gara-gara jujur bang. Terus abang bilang dia netral. Bang, memang Superboy siapa?
bikin koma sendiri, atur-atur sendiri, yang turun-turunkan sendiri. Dibilang netral, abang tahu kapasitas Superboy, nama aslinya siapa bang? Katanya dia dosen loh bang, di kampus mana dia ngajar? Metode kampus yang dia gunakan itu metode kampus apa? Oxford, Harvard. Saya tanya bang, Superboy ini orangnya kayak mana? Siapa dia? Minimal kayak saya lah. Bisa dicari tahu namanya di PD Dikti bang. Kalau dia membuat sebuah parameter metode ilmiah harus divalidasi sama ilmuwan lain bang. Jangan bikin sendiri terus mengatakan itu yang benar. Saya juga bisa bikin metode lah. Nanti orang Kristen juga bikin metode. Tafsiran mutar-mutar. Jadi kalau abang bilang saya krum Superboy, itu cuma memperkaya orang ateis bang. Banyak nanti yang kasih koin. Ujung-ujungnya apa? Jadi marketing agama. Saya butuh ilmu, bukan butuh koin bang. Sorry ya bang ya. Kalau saya harus masuk ke room Superboy, saya akan mau dengan syarat yang berlawanan dengan saya Superboy langsung. Judulnya adalah Tuhan itu eksis atau tidak. Ya, kalau enggak saya nggak mau. Ngapain ngadapin edit di Superboy cuma nama-nambahin kekayaan ateis yang bilang Yesus bukan Bukan. Tuhan, Allah bukan Tuhan. Gini loh, ini maksudnya kan ada, maksudnya jumpa di tengah gitu loh. Boleh di Tengah sama roomnya Yahudi iblis. aja, di room Yahudi aja. Ada satu namanya room Chris Mary namanya. Kak Mary itu Kristen. Dia itu menggunakan metode kampus Oxford dalam dialektika. Dan saya bisa cross check apakah metode itu betul-betul digunakan di Oxford. Salah satu pengawas diskusinya adalah sarjana hukum bahkan dosen hukum bernama Bang Sven dan dia agamanya Kristen. Kalau abang mau tolong abang abang sampaikan ke Edis. Saya tantang Edis membahas transmisi kitab suci atau apa alasan Yesus dikatakan membawa damai. Atau apa alasan Kristen dikatakan agama kasih? Atau dua arah, agama mana yang membawa damai, agama mana yang hama peradaban? Tuhan mana yang berguna, nabi apa Tuhan orang Kristen atau nabi umat Islam yang berguna buat peradaban? Ya, silakan tema-tema seperti itu. Kalau saya langsung ekstrim. Kalau enggak, agama mana yang mengajarkan kebencian atau agama mana yang mengajarkan kebejatan? Itu aja. Atau agama mana yang datang dari iblis? Nah, mantap kan temanya? Tema-tema yang sangat ekstrim yang bikin birahinya kalian penghujat-penghujat itu senang. Ayo kita bahas. Saya mah siap-siap aja bang. Ya, nabi mana yang cabul? Mantap itu kan selalu kan kalian bahas kan. Nabi mana yang cabul? A, nabi orang Kristen. B, nabi orang Islam. Ayo kita bahas. Suka saya itu. Tolong ya bang ya, sampaikan 5 tema saya kepada Edis bang. Pertama adalah di room Kak Mary nanti kami akan membahas. Satu kitab mana yang suci. Kedua, ya, nabi mana yang cabul. Ya, nabi mana yang cabul. Karena saya bisa tunjukkan nabi orang Kristen semua cabul rata-rata. Ngambil bini orang lah, bergundi lah, ya menipu lah. Nabi orang Kristen Hosea bersundal, bertelanjang bulat. Rata-rata nabi orang Kristen cabul semua. Tahu Ya, gimana sahur gitu. Kalau Nabi Muhammad mana data cabulnya coba? Indikator cabul apa? Definisi cabul apa? Kan enak diskusi kayak gitu. Ya Bang Jimmy ya, tolong Bang kalau Abang mampu nanti teman-teman Islam, tolong nanti kalau ada yang mau menyumbangkan uangnya supaya Bang Jimmy ini lebih semangat, tolonglah bantu. Aku lagi kemarin uangku ada. Aku lagi nggak ada uang karena insya Allah bentar lagi aku gajian ya, baru aku bisa. Kalau nggak, aku nggak mau berbohong bang. Biasanya aku bang kalau ada di rekeningku itu uang, misalkannya ada 5 juta kan, aku biasanya gini bang, barang siapa yang bisa memfasilitasi aku diskusi ilmiah dengan Edis, aku kasih 2 juta sekarang juga, biasanya gitu. Cuman sekarang nggak nyampe, belum nyampe karena aku habis bayar-bayar banyak hal kemarin ya. Nanti kalau udah gajian, Oke lah Uni. abang lah ya. Oke, Kalau Uni, ada ya. orang Islam yang mau nanti kasih abang ini uang 1 juta mungkin biar bisa dia fasilitasi aku sama Edis ya. Kasih ke Edis ya bang ya. Unirifa menantang Edis membahas nabi mana yang cabul, nabi umat Kristen atau nabi umat Islam ya. Oke lah, saya izin turun ya Uni. Ya. Makasih ya Uni ya. Sama-sama bang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Saya tantang Edis membahas tema nabi mana yang cabul, nabi Kristen atau nabi umat Islam. Ya, itu saya temanya. Kalau tidak mampu, memang berat saudara-saudara. Apalagi kalau masih pegang kitab orang Yahudi. Kecuali kalian nggak pakai kitab Yahudi ya. Gitu. Jadi kalau bertemu dengan Unirifa ini, kita memanusiakan manusia. Kita tidak merendahkan sesama kita, oke? Oke, baik. Ada Tuminias Motecetu.
Muslim non Muslim, brother, sister. Jangan ngopi dulu bang. Nabi yang meniduri anak balita, emang kurang ajar nabinya orang Kristen ini yang meniduri balita. Ishak itu ditidurinya Ribka umur 3 tahun. Emang ada ya kelakuan orang Kristen ya. Nabi kok cabul. Ishak itu nabi nggak? Bukan ya, bukan nabi ya. Tapi nenek moyang Tuhan kalian kan? Nenek moyang Tuhan kalian itu berzina dengan menantu. Ya, siapa? Yehuda dengan Tamar. Bersekirip kepap hubah-hubah on the sky. Yang kedua ngambil bini orang, Daud. Yang ketiga itu meniduri balita, Ishak namanya. Ya, walaupun mereka itu bagi kami adalah orang-orang mulia. Dan lucunya lagi bapak bangsa yang dihormati kalian itu punya gundi namanya Abraham. Kok rata-rata nabi-nabi kalian cabul ya? Kalau mereka di agama kami nggak ada yang cabul karena mereka maksum semua itu, mulia semua itu. Dan mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Kenapa begitu? Kenapa kok orang Kristen nabinya cabul semua? Karena cuma Tuhannya yang baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Kan udah naik kok, ada di sini ya. Tapi udah dapat. Oh, nggak minta naik ya kakak ya, turun naik kakak ya. Halo, tu manusia masohoy, tu manusia maseto, tu manusia moseto, sudah kali namamu bang. Ya, ayo kita bahas nabi mana yang cabul, ya, nabi Kristen atau nabi umat Islam. Mari kita berdiskusi ilmiah menggunakan data-data yang komprehensif. Ya, jujur diskusi sama Nirifa. Jangan gila yang sungguh-sungguh di hadapan saya. Saya ndak butuh asumsi dari nenek moyang kalian, tapi butuh data-data literasi dari kitab kalian. Ya, diskusi sama saya enak. Saya menghargai lawan diskusi saya. Setidaknya saya memanusiakan manusia. Mari kita bahas nabi mana yang cabul. Nabi mana yang cabul? A. Nabinya umat Islam. B. Nabinya umat Kristen. Mari kita bahas pakai data kitab masing-masing. Halo Markolan. Halo Markolan. Markolan. Ya, Markolan. Hanya nabi di Kristen lah yang ngambil bini orang Tuhannya kasih. Tuhannya memberikan bini orang. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Daud adalah nabi dalam Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 28 sampai 30. Ternyata nabinya orang Kristen ini menurut catatan orang Kristen dan Yahudi dikasih bini orang. Aduh, ambil bini orang gak dibunuh Tuhan. Padahal dalam Imamat pasal 10 nomor 20, barang siapa yang berzina dengan istri orang, dia yang harus mati. Tiba-tiba mentang-mentang nabinya yang berzina, yang dibunuh adalah anak hasil zina, dibikin sakit selama seminggu. Itu bayi salah apa, saudara? Inilah yang namanya Tuhan menyelamatkan pezina dengan menumbalkan bayi. Ceritanya begitu, saudara. Yang kedua, ada satu nabi namanya Hosea. Disuruh Tuhannya bersundal, menghasilkan anak-anak sundal, saudara. Di Hosea pasal 1 nomor 2. Kemudian Nabi Yesaya, saudara, dalam Yesaya pasal 20 nomor 3 disuruh telanjang, saudara, 3 tahun lamanya. Apa nggak masuk angin itu? Cabul nggak itu? Cabul, ya. Kemudian saudara, keturunan nenek moyang Tuhannya orang Kristen rata-rata cabul. Yehuda sikidi papap sama Tamar, tapi nggak tahu kalau itu Tamar. Apa waktu lagi tutup muka dia? Tiba-tiba si Yehuda mengatakan ingin membakar Tamar karena bersundal. Tahu-tahu burung dia yang masuk ke vagina Tamar sampai punya anak, sampai menjadi ketuhannya, nenek moyang Tuhan. Nuduh-nuduh Nabi Muhammad meniduri mantu. Tahu-tahu nenek moyang Tuhannya niduri mantu Yehuda. Kumaha eta Kristen. Kenapa ketika kalian menuduh agama Islam lalu ketampol sendiri di kitab kalian? Kawan-kawan Kristen, siapa tokoh-tokoh yang kalian muliakan? Siapa? Yehuda, niduri mantu. Daud, ngambil bini orang. Hosea, bersundal. Abraham, punya gundik. Bahkan dituduh berzina. Na'udzubillahi min zalik. Dan ini tidak diimani dalam iman Islam. Karena Abraham alaihissalam, Daud alaihissalam, Yakub alaihissalam, Isa al-Masih putra Maryam, tak sekeji itu, kata Allah. Mereka maksum. Allah mengatakan mereka orang pilihan. Daud saja mampu puasa sehari, berbuka sehari, puasa sehari. Kok kalian bilang pula nggak tahan lihat bini orang? Percaya kalian itu dengan apa yang dibuat dalam kitab Yahudi?
Percaya kalian ketika Nabi Nuh telanjang bulat, zakarnya kelihatan lalu dikutuk Kan'an yang nggak tahu apa-apa itu dan Tuhan benarkan itu? Kayak mana lah kalian ini? Percaya kalian gara-gara Yerusalem itu bersundal lalu Tuhan suruh si Yosea punya anak-anak sundal? Apa ini? Percaya kalian Tuhan menyuruh Yesaya telanjang bulat itu 3 tahun? Apa nggak masuk angin dia? Hah? Kalian kalau membahas Nabi cabul blunder kalian, sudah blunder. Malu kalian nanti. Ya, segereja kalian malu. Ya. Jadi begitu. Berhadapan dengan saya pakai literasi. Ya, bukan pakai apa? Bukan asumsi nenek moyang. Cerita sejarah Tanah Batak bawa asumsi nenek moyang. Saya pakai buku Dr. Uli Kozok, pakai dokumen asli. Kalian pakai asumsi nenek moyang. Ya, ada lagunya tuh. Ya, halo. Iya, Bang. Dari tadi saya lihat kakak cerita dongeng terus, mana buktinya? Dongeng, Bang. Dongeng itu adanya di Bible, Bang. Setidaknya begitulah menurut lembaga alkitabiasabda.org, bahwa yang punya dongeng itu, yang ngajarkan dongeng pertama Paulus, yang kedua adalah tulisan di kitab kalian. Nah, kalau bicara nih kayak saya, Bang. Abang bilang Al-Quran dongeng, perkataan saya dongeng, tapi nggak bisa tunjukkan data. Setidaknya kayak saya belajar ya, Bang ya. Belajar jadi manusia, Bang. Manusia itu berpikir, Bang. Bukan cuma makan, tidur, melahirkan anak, terus mati. Enggak, itu sama aja kayak binatang, kayak babi. Jangan kebabi-babian di depan saya. Ya. Yang pertama, Abang lihat dalam Hakim-Hakim pasal 9 nomor 7. Makna dongengan itu terang sekali. Ini dongeng, Bang. Makna dongengan itu terang sekali. Bahkan ini dikatakan dongeng, Bang. Dongeng, Bang. Deodo, ngengeng, ngeng. Deodo, ngeng, ngeng. Ya, ini menurut skolar kalian. Sajak yang dibawakan Yotam berupa Pabel ialah dongeng, deodo, ngeng. Ya, lanjut, Bang. Paulus mengajarkan dongeng. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng. Tengok dulu. Bentar dulu. Kalau diskusi itu pakai data. Paulus menggunakan dongeng. Aduh, berat saudara-saudara. Paulus menggunakan apa, Bang? Bang, Paulus berat paman. Paulus berat paman. Paulus menggunakan paman. Paulus menggunakan paman. Paulus menggunakan deodo engeng. Deodo ngeng ngeng. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus, saudara. Bang, janganlah kayak kebabi-babian. Mentang-mentang abang makan babi, kata Yesus, jangan memberikan barang yang kudus ke dalam babi dan anjing. Abang malah memakan babi dan anjing. Apa gara-gara itu abang jadi kebabi-babian? Bang, babi itu salah satu hewan yang tidak bisa diatur. Bicara tuh pakai data. Babi kalau nggak pakai data, Bang. Cuman kayak gitu ngapain? Ya, kalau cuman bilang ngapain, Bang, naik komal? Ini nggak berdebat, nggak layak abang berdebat sama aku. Abang itu layaknya bertanya. Hah? Apa? Jangan di off kan? Ya abang berisik. Aku ngomong pakai data, abang berisik. Terus apa? Itu kan? Apa? Ku bilang Kristen mengajarkan dongeng. Itu dalam kitab kalian dongeng. Lebih mengajarkan dongeng. Ah, mana datanya coba? Yang mana datanya mana? Baca Al-Quran. Kau yang menuduh aku pula yang kau suruh buktikan. Adalah kerjaan orang Kristen ini dia yang masa aku kau suruh untuk membuktikan Al-Quranku dongeng. Makanya kau gilanya jangan sungguh-sungguh, Bang. Mentang-mentang kau makan babi yang pernah kesurupan setan gara-gara Yesus, kau jadi kesetanan dan kebabi-babian di sini. Bang, mari kita bersifat kemanusiaan. Jangan 100% babi, 100% manusia, Bang. Cukup aja Tuhanmu yang 100% Tuhan, 100% manusia, Bang. Jangan kau ikut-ikut 100% babi, 100% manusia. Jangan. Gak perlu kayak gitu. Jadilah manusia sejati. Kalau bicara terarah. Yang minum kencing unta. Kenapa memangnya ada di Kristen dilarang minum kencing? Ada di Kristen dilarang makan kencing manusia. Minum kencing manusia, makan tai manusia ada larangannya. Ada Yesus larang? Kami nggak diajarkan. Nggak diajarkan memang, tapi dilarang nggak? Tidak ada dalam Alkitab.
Apa itu kayak gitu? Kutanya, kan diajarkan nggak? Memang apa-apa kalian nggak diajari sama Yesus? Emang kalian diajarkan menikah? Ada Yesus ngajarin kalian cara menikah? Tapi kenapa kau nikah? Mending kau jomblo kayak Yesus. Memang nggak ada Yesus ngajarkan apa-apa. Yesus cuma mengajarkan hukum kasih. Kasihilah sesamamu, kasihilah sesamamu. Udah. Nggak ada diajarkan cara menikah, nggak ada diajarkan cara makan yang betul. Banyak yang nggak diajarkan. Pertanyaanku, ada larangannya minum tai manusia, minum kencing manusia, makan tai manusia, ada larangan dari Yesus? Ada di kitabmu? Pernah Yesus bilang begini, wahai pengikutku, dilarang makan tai manusia. Kalau orang jawab, Apa jawabanmu? jangan terus. Habisnya kau nggak kau boleh diklasifikasikan ke dalam hama peradaban, Bang. Karena dari tadi ucapanmu tidak membawa data, tidak membawa karya ilmiah, tapi menuduh kami begitu aja. Sejak kapan Nabi Muhammad mengajarkan minum kencing onta? Nabi Muhammad mengajarkan kalau badan kalian sakit, minumlah susu onta yang dicampur kencingnya, karena waktu itu nggak ada tolak angin. Mana ada Nabi kuperintahkan minumlah kencing onta? Kalau ada orang Islam yang minum kencing onta tidak mengikuti aturan Nabi Muhammad, itu goblok. Aku yang bilang. Berarti Tuhan kalian Muhammad. Assalamualaikum. Ya bentar Bang Wilson. Kok Tuhanku, kenapa kau lari-lari Bang? Tadi bahas kencing onta, sekarang Tuhanku Nabi Muhammad pula. Janganlah kau mentang-mentang kau nyembah orang Yahudi. Gini loh Bang, aku tahu berat rasanya menyembah orang Yahudi. Berat menyembah Tuhan yang terkutuk. Bentar dulu ya Bang Wilson, ku hadapi kawanmu dulu. Hargailah kawanmu dulu, berjuang Kok ya. Ripa ini kok ngomongnya nggak ada etika sama sekali. Etika mana? Aku ngikutin Yesus kok. Yesus kayak gini kalau ngomong. Kata Yesus, bodoh kali kalian, kata Yesus. Kata Yesus, perempuan di luar Yahudi anjing. Yesus yang bilang. Aku ngikutin Yesus. Aku pengikut Yesus. Diam dulu ya. Jadi di sini karena aku ke Bible-Biblean, jadi kadang karakterku itu kayak Yesus, suka marah, ngacak-ngacak orang jualan. Yesus itu ngatain orang bodoh. Yesus begitu Kak. Ada, ini Yesus bilang ini nih, bodoh kali kalian, kata Yesus. Nih, Yesus bilang gitu loh. Ya, masa kau aja nggak kenal Yesus, aku aja bisa mengikuti karakter Yesus. Yesus berkata dalam Lukas pasal 24 nomor 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang goblok. Jangan ngarang. Loh, kau kayak gini lah, aku tunjukkan ayatnya, kau bilang pula aku ngarang. Yesus bilang muridnya bodoh kok. Kok aku pula nih. Alkitab Mobil Sabda Lukas 24 nomor 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Goblok. Itu goblok, kata Yesus. Goblok loh. Bukan, aku kan ke Yesusan aku kemasukan Yesus kayaknya ini. Aku ini sering ke Bible-Biblean Bang kalau debat sama orang Kristen. Soalnya gimana ya, aku kalau udah baca Bible langsung berubah. Istighfar. Iya memang, astagfirullah ya Allah, nggak mau lagi aku kayaknya ngikutin Yesus inilah. Kasar kali memang mulutnya. Gimana bang? Gimana bang? Aku pengen ngikutin Nabi Muhammad lah. Kalau Nabi Muhammad itu lemah lembut, Nabi Isa lemah lembut. Nabi Isa itu tidak pernah berkata kotor loh. Kalau Yesus kok kejam kali ya. Orang di luar Yahudi anjing katanya. Wah, ngeri kali. Tidak pantas memberikan remahan kepada anjing katanya. Disamainnya perempuan sama anjing. Ya. Apa bang? Aduh ya Allah, ampunilah aku karena telah mengikuti tokoh Bible ya Allah. Memang gak percaya aku kalau yang Yesus itu asli Nabi Isa ya Allah di dalam Bible itu. Itu karena kalian sendiri, bukan karena orang lain. Apa? Kenapa kami? Apa kami? Apa bang? Apa? Bagaimana? Main miot kenapa? Ngerti kami bahasamu, jangan pakai bahasa roh. Ayo. Apa? Yang jelas lah bang ngomong. Aku capek kuliah tinggi-tinggi. Belum tinggi sih, masih S1. Tapi kalian ngajak aku ngomong pakai bahasa roh, nggak paham aku. Kata Yesus dalam Matius 15 nomor 26, ya, nomor 26 nih. Ini Yesus yang bilang nih. Berat ini memang. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab,
Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di luar Israel ternyata anjing katanya, Bang. Keras sekali bahasa Yesus ini. Aku kalau udah baca Bible agak keras aku. Bang. Oke. Apa, Bang? Gimana, Bang? Bang, kalau bicara tuh pakai data lah dulu, data. Kayak aku nih sibuk, aku nunjukin Bible kalian. Kalian sibuk kencingin Bible kalian. Nggak ada Bible yang dibawa dari tadi. Bawalah Bible sama aku kalau seandainya bicara. Aku lebih menghargai kalian yang baca Bible. Bawalah satu ayat yang teduh yang bisa kudengarkan contoh. Amsal pasal 7 nomor 18. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tak ada di rumah. Mungkin tenang kalian kalau baca firman Tuhan. Sapi betina sadar. Hah? Sapi betina. Mentang-mentang Tuhanmu dikatai domba, kau bilang pula kami umat Islam ini binatang. Janganlah Coba kau jangan main mute gimana bukan orang ngomong juga gitu. data. Ya orang udah kamu Weli, nyuruh tolong cus ada gantimu terus. Bang. Gak ada kau dari tadi ngomong, biar aku sama Kak mana tuh Kak Mesra ini paham Bible dia. Kak Mesra, masa gara-gara kalian bilang Yesus kalian Tante Rifa. iya Tante, Kak. Tante. Ya. Ya. Kenapa kesetanan gitu? Gara-gara baca Bible, Kenapa Kak. kesetanan? Gara-gara baca Bible. Bukan karena Bible. Emang kakaknya kayak Kau setan. nanya, aku keras kayak gini habis baca Bible, kau tanya aku jawab Tante. nggak percaya kau. Aneh Tante, kalau kau Tante tanya Rita. orang jawab nggak percaya, ngapain kau Bukan tanya aku? kesetanan. Bukan kesetanan. Gara-gara baca Bible ini. Tante, Gara-gara Tante. baca kitab Yeskiel 23 nomor Iya, 20. iya, iya. Oke. Tante, Dia bersundal dengan laki-laki Asyur yang Tante. kelaminnya sebesar punya keledai. Apa nggak kesetanan aku, Tante. Kak? Birahi aku. iya, Terus Tante, belum lagi Tante ku baca, Rita. tumpaslah suku Amalek dan anak-anak. Kalau ada yang perawan, ambil. Kalau yang amat udah dibolongin sama lakinya, bunuh. Apa nggak kesetanan aku, Kak? Apalagi pas aku baca dari kitabmu ya kan, Kak. Kayak gini bunyinya ya kan. Marilah kita memuaskan birahi, suamiku tak ada. Apa nggak kesetanan aku, Bang? Aku lagi sendiri pula, birahi lah aku. Untung aku beli dildo gara-gara baca ayat itu. Untuk kemarin ada Kak ceritanya kan, gara-gara terbaca aku Amsal 7:18 kan. Pengen ku beli dildo waktu itu. Cuman ingat ajaran Nabi Muhammad, Allah tidak akan melihat orang-orang yang mengawini dirinya sendiri. Maksudnya apa? Mencoli, Kak. Ingat aku ajaranku, astagfirullah, aku Islam ya Allah. Islam ajarkan supaya tidak mencoli. Tapi gara-gara baca Bible pengen beli dildo aku, Kak. Oh, iya. Kak, Coba. Tante, Ah. Tante Rifa. Iya. Denger dong, jangan gantian dong Oh, iya, udah bicaranya. gantian. Ayo ngomong Kakak, kasihan Kakak ini. Ayo Tante lanjut. tadi praktekin kayak itu ya, kayak BABI sama suara Babi, kenapa babi? persis banget Tante. Hah? Mirip dah. Mirip. Oh iya, Sama aku Tante. ini gini loh Kak. Kadang kadang kita bisa ke babi-babian kalau setelah baca Bible. Kenapa? Karena dalam Bible Coba lagi itu Google, Kak. banyak Coba lagi kelakuan Google. nabinya kayak babi. Contoh, Coba lagi Google, masa ada denger nabi? deh. Ngapain kayak gitu? Wah sulit sekali. Gugup lah Kak. Berat saudara, malah pengen dengar suara babi dia. Kupikir kakak Coba tadi pengen Google lagi. ikut. Silakanlah kalau saya nggak ngerti silakan tunjukkan. Kakak lihatlah di YouTube kalau pengen dengar kayak mana suara babi. Gugup lagi coba Silakan. Kakak. Kamu pakai datanya saya terima. Tante. Silakan. Kak, apa kakak ini? Kakak lagi dengar debat, kakak masuk pula ke sini. Kakak, aku mau tanya, kenapa Tuhan yang ngambil bini orang dalam 2 Samuel pasal 12:8 itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus, Kak? Sungguh nekat kakak ini ketemu Uni Ripa. Akhirnya tahu Tuhannya pernah ngambil bini orang. Aduh ya Allah, berat saudara. Berhadapan dengan apologet yang sudah bertahun-tahun membaca Bible dan bahkan ke Bible-Biblean tuh berat. Apalagi kayak saya kalau udah ke Bible-Biblean, waduh, berat. Birahi. Ya, kenapa? Bacaannya Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi. Apa enggak birahi saya? Ntar aku telepon anakku. Apa sayang, assalamualaikum anak bunda, anak ibu. Ya nak. Jangan berantem lah kayak Yakub sama Tuhan. Iya. Jangan berantem kayak Yakub sama Tuhan. Udah, yang kalah nanti ibu kasih duit. Yang kalah ibu kasih duit nanti. Berantem dulu, yang kalah ibu kasih duit ya nak. Siapa yang kalah nanti ibu kasih duit ya. Soalnya kalau di Bible Tuhan kalah waktu Yakub berantem sama Tuhan. Ya, kalian kalau yang berantem yang kalah ibu kasih duit. Siapa yang kalah ibu kasih duit. Ya, pokoknya yang kalah ibu kasih duit ya. Di Bible itu Yakub berantem sama Tuhan, Tuhan kalah. Siapa yang kalah dia yang mulia. Ya, kalau Arum dan Cahaya berantem, coba
Ayo, jedot. Kalau kalian saling menjedotkan kepala, ya yang kalah yang menang, yang kalah yang menang, ya. Yang kalah yang menang. Ibu kasih duit. Ayo, baku hantam. Sudah puas? Sudah puas ke Bible-Biblean? Tuhan berantam dengan Yakub, Tuhan kalah. Siapa yang kalah di antara kalian berdua berantam, ibu kirim duit. Belikan makanan enak. Udah, puas. Islam mengajarkan kita menyambung silaturahim, anakku. Di Bible memang Tuhan bergelut dengan Yakub, kalah. Kalian Islam bukan Kristen. Oh, Arum kalah, Arum dapat duit, Arum kalah. Iya. Arum dapat duit, nanti ibu kirim. Yang kalah yang dapat duit. Aduh, sedih kali anakku ini. Sabar anakku, istighfar nak. Nak, bilang nak, auzubillah, biar enggak ada setan nak, biar enggak ke setan-setan anak. Auzubillah minasyaitonir rajim. Baca Dek. Baca Kak. Aku tidur. Iya, Arum dapat duit, Arum kalah ya. Ya. Maaf ya saudara-saudara, ini nih gara-gara anakku sering dengar Bible. Makanya aku menghindar dari mereka pas debat. Soalnya mereka sering dengar aku baca Bible, jadi mereka kayak gini mungkin. Udah ibu bilang jangan ngikutin apa yang terjadi dalam Bible. Ketika ibu sedang menginjili kawan Kristen, kalian jangan ikut. Ini ikut pula baca Korintus, Efesus. Berantam kan jadinya. Di Al-Quran Nabi Muhammad mengajarkan kita menyambung silaturahim. Ikuti Nabi kita, Rum. Nabi kita mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kata Rasulullah itu dia adalah orang yang sangat menyambung silaturahim. Ini ngikutin Bible, Tuhan berantam sama Yakub. Dapat duit yang kalah, Yang kalah dapat duit. Pokoknya siapa yang kalah dapat duit ya. Jangan usahakan menang. Susah. Apa nak? Iya nak, memang kayak gitu nak. Iya nak, makanya ibu bilang besok kalau ibu diskusi memang harus menjauh sama Arum. Rusak mental Arum kalau sering ibu bacakan Bible. Ini buktinya sering berantem gara-gara sejak ibu baca Bible. Mungkin sering dengar ibu bilang Tuhan berantem sama Yakub, akhirnya Arum ikut-ikutan berantem. Iya, insya Allah Arum akan ke Solo dalam waktu dekat. Karena memang Arum adalah seorang muslimah yang harus belajar bekerja. Ya, Arum muslimah itu nggak boleh malas. Yesus di dunia nggak pernah kerja. Dia ketika butuh sesuatu ambil punya orang, itu nggak boleh dicontoh ya nak. Nabi Muhammad itu bekerja. Jadi Arum SMP saja sudah mengelola rumah makan. Itu mantap. Sabar. Setahun lagi nak. Sabarlah nak. Setahun lagi. Arum muslimah itu wajib bekerja. Nabi kita kerja, mengembala dan jualan. Yesus memang bapaknya tukang kayu. Ya, tapi kan Yesus kan kalau bekerja kenapa dia ngambil kredit orang? Jadi kita harus kerja ya nak. Jadi Arum SMP harus sudah mulai bekerja. Ya. Nak, boleh ibu menginjili? Pokoknya Arum menang hari ini. Arum yang menangis, Arum menderita, Arum menang. Arum telah memikul salib kata orang Kristen. Arum menang. Ibu kasih duit, nanti ibu kirim duit. Sabar ya ibu menginjili, boleh nggak ibu menginjili orang Kristen di Komal Bang Paruk? Boleh? Boleh sayang? Boleh nak? Boleh sayangku? Allahu Akbar nak. Kita injili orang Kristen biar pintar ya nak. Allahu Akbar ya nak. Subhanallah. Rum bilang auzubillahi minasyaitonir rajim biar nggak ada setan. Kesabaran Arum telah habis. Ya Allah, nak. Kesabaran kita tidak boleh habis. Jangan kayak Yesus yang gara-gara lapar melihat pohon ara tak berbuah dikutuk jadi kering nak. Jangan kayak gitu. Astagfirullah nak. Sayang, semua sayang Arum kok. Buktinya ibu akan membuat sebuah perusahaan besar buat Arum nanti. Insya Allah. Ya, setidaknya ibu punya usaha untuk mewariskan usaha sama Arum. Kalau Yesus kan dia bisa nurunin roti dari langit, tapi mamahnya nggak punya toko roti. Ya memang kita nggak tahu, mungkin mereka nggak mau hidup kaya karena mereka kan rendah hati, tidak sombong ya. Tapi memang Arum nggak boleh tiru Bible ya nak. Jangan Arum tiru Yeskiel pasal 23 nomor 20, jangan baca ya. Arum jangan baca Bible ya. Arum dengar ibu, jangan baca Bible ya. Arum aja nggak paham. Arum nggak paham, ya udah jangan. Alhamdulillah Arum nggak paham nak. Jangan baca Amsal, Kidung Agung sama Yeskiel ya, nggak boleh ya nak. Baca Al-Quran ya nak, biar tenang hati kita, lembut pembawaan kita ya sayang. Semangat anakku. Kalau jadi jahat. Kalau jadi jahat kenapa? Gara-gara kesetanan. Makanya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus kok jadi jahat nanti masuk neraka.
Iya. Ya, ayo baca dulu biar tenang jiwanya, baca auzubillahi minasyaitonirrajim dulu. Baca 3 kali dulu, Nak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillah. Teman kawan-kawan ya, saya tanggung jawab, saya harus menginjili anak saya juga ya. Jangan menginjili orang Kristen aja ya. Orang Kristen pinter, anak saya bodoh, nggak mau saya. Nah, auzubillahi minasyaitonirrajim, baca, Nak. Auzubillahi minasyaitonirrajim, baca. Tarik napas dulu, tarik, buang. Jangan nangis. Yesus memang pernah ketakutan dulu, tapi nggak usah ditiru kayak gitu. Ketakutan berlebihan tuh nggak boleh. Sampai keluar keringat, nggak boleh kayak gitu. Wah, tapi kalau Arum marah nanti Wah, bisa kering pohon ara nih. Arum jangan kayak gitu, marah jangan ngacak-ngacak orang jualan, nggak boleh ya. Marah itu boleh, tapi sekuat-kuat manusia adalah yang paling bisa menahan amarahnya, itu manusia terkuat. Jadi ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim dulu. Sekali cepat biar ibu langsung di sini. Ibu langsung biar menginjili orang Kristen di sini. Coba auzubillahi minasyaitonirrajim. jangan dikasih orang. Oh iya udah. Enggak. Jangan tahu orang-orang. Ah, ini urusan keluarga ini. Lanjut, Nak, bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang benar, Nak. Auzubillahi. Jangan kayak Oten baca Bible. Ah, sembarangan. Auzubillahi. Jangan dengerin. Nggak ada yang denger, Nak. Nggak ada. Lanjut, Bang Paru. Nggak mau anakku didengar, Bang Paru. Lanjut, Bang. Tenang kan setelah mengucapkan lafaz itu? Ibu nggak tenang karena ibu baca Amsal 7:18. Arum tenang karena bacanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Udah kayak raya. Iya, sabarin. Ibu kayak gini nih gara-gara, maaf ya, Nak, ibu harus berjuang supaya orang Kristen pintar, kasihan mereka. Masa mereka nggak bisa bedain mana Tuhan, mana manusia? Jadi ibu kuliah selama ini untuk mereka, Nak. Tapi ibu punya tanggung jawab untuk mendidik Arum juga, bahwa kita harus mengucapkan lafaz-lafaz mulia seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahirabbil alamin. Nggak boleh kita bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Tahu-tahu tuannya nggak dipuji-puji, nggak boleh ya. Arum istirahat saja. Insya Allah Arum adalah anak soleha yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Arum sering baca Al-Quran, nggak pernah baca Bible, ya. Saya dipindah aja. Siap. Nanti ibu pindahkan ke Golgota Cahaya itu ya, biar disalib dia di situ ya. Disalib dia. Ya, oke. Oke, Nak, ibu bertugas lagi, anakku. Boleh ibu bertugas lagi, anak sayang? Supaya ibu memberitakan Injil ke seluruh makhluk, boleh? Assalamualaikum anakku sayang. Subhanallah anak soleha, Masya Allah, I love you sayang. Mwah. Cantik. Mau dengar ibu menginjili orang Kristen, boleh? Tapi nanti jangan nanti rusak mental Arum. Nanti ibu baca ayat Amsal, nanti Arum terkejut. Jangan ya, Nak, ya, bahaya, Nak. Makanya ibu jauh dari, soalnya agak angker. Masa Arum dengar baca kayak gitu, nggak bagus. Arum masih 12 tahun ya. Bunda Maria umur 12 tahun udah hamil. Arum nggak boleh, Arum masih kecil ya. Udah ya, Nak, ya. Udah ya sayang. I love you. Cium ibu. Cium ibu. Bentar. Apa? Bentar. Ibu masih live. Ini masih live. Oh, masih banyak orang Kristen yang antri ini, Nak. Harus disembuhkan mereka. Kasihan loh. Kasihan rusak peradaban nanti kalau mereka nggak disembuhkan, Nak. Ya? Mau undang mama. Iya nanti. Nendang lah mama teleponnya. Ibu matikan apanya ya, suaranya ya. Oke, lanjut. Baik, itulah saudara-saudaraku ya. Mohon maaf. Aku nggak mau menginjili orang Kristen aja. Aku juga harus mencerdaskan anakku di sini. Ya lanjut. Siapa yang mau lagi berdiskusi sama aku? Logical fallacy. Silakan. Halo. Biar dulu neneknya sama dia ngomong ya, nggak apa-apa ya. Aku kecilkan dulu. Ibu berlive dulu ya. Arum sama mama aja ngomong dulu ya. Oke sayangku. Nah lanjut. Silakan. Halo logical fallacy. Halo. Logical fallacy. Halo. Aduh. Halo Durma. Durmawel Sidauru. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang. Ya, Bang, silakan, Bang. Tema kita di sini adalah tema tentang hal-hal yang penting buat peradaban ya. Pertama adalah orang Kristen ini kan sering sekali, Bang, mengaku-ngaku ajaran kasih gitu kan. Kapan itu terjadi kasih itu? Kayak mana implementasinya? Mungkin bisa lah Bang kasih sama aku data-data gitu. Biar kita ini nggak omon-omon aja gitu loh. Kalau aku ditanya umat Islam rahmatan lil alamin, aku bisa tunjuk by sejarah gitu kan. Kalau di Kristen kayak mana ceritanya? Coba Bang. Atau apalah, terserah lah Abang mau tanya aja pun boleh. Kalau Abang awam, Abang tanya aja sama aku. Boleh saya nanya, Bu?
Oh, baiklah kalau gitu. Abang boleh bertanya lah. Kan abang awam ya, nggak ngerti Bible ya. Di depanku kalau orang Saya awam ngerti. boleh bertanya. Oh, kalau ngerti Saya diskusi mengerti bang. Bible. Oke, kalau gitu kita diskusi. Tapi saya ingin bertanya sama ibu. Oke, bolehlah kalau gitu ya. Ngerti tapi pengen bertanya. Nanti boleh aku tanya balik ya. Boleh, tapi Oke, selesai pertanyaanku dijawab ya. Ya gini bang, tidak semua pertanyaan itu harus dijawab sesuai dengan mau yang bertanya. Kenapa? Ada pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan yes or no. Jadi tergantung ke saya nanti. Bukan abang yang ngatur saya, tapi saya nanti. Diam pun adalah jawaban bang. Itu saya. Jadi Karena boleh saya tidak saya boleh bertanya? tahu. Bertanya boleh, silakan. Tapi nggak ngatur saya. Bertanya boleh, tapi bukan ngatur saya harus kayak mana menjawabnya. Mau saya menjawab sambil pargoy nanti, itu hak saya. Silakan. Saya nggak mau ngatur orang, Bu. Saya hanya mau Yaudah, kalau gitu ya bertanya. langsung bertanya aja langsung. Pertanyaan pertama. Bisa tunjukkan dalil sama saya bahwa adakah dalil di Quran itu menyatakan sunat? Ada bang, ada dalam Al-Quran eksplisit Tunjukkan kata dalilnya, Bu. sunat. Mantap. Du 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 la 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 la. Al-Baqarah 130. La 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 la. Dudi dudi dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam. Abang, Al-Baqarah 130 bang, ntar ya. Bu, tunjuk aja dalilnya, Bu. Iya ini bang, ntar ya. Aku makannya ayam. Oke, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini ya? Tunggu dulu. Ini nih. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Nah, itu dari sunat, Bang. Millah Abraham. Tunjukkanlah, Bu, artinya. Abang ini. Abang nyuruh-nyuruh udah dibacakan. Parah kali nih. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Millah ini. Ini dalil Yang sunat. artinya. Ya, abang ini pun kayak gitu. Abang tanya saya kata sunat, saya kasihkan abang data nih. And who will reject the faith of Abraham? Dan siapa yang menolak ajaran Abraham? Salah satu ajaran Abraham adalah sunat nih. And who will Nggak ada reject? kata sunat di situ, Bu. Ada, ini kata Mila. Abang itu bego soalnya nggak tahu bahasa Itu Ibrani. ajaran, bukan kata Mila sunat. itu artinya sunat. Makanya jangan bodoh Itu yang terlalu. ajaran Abraham Ya udah, yang Anda katakan. kata sunat dalam bahasa bukan Ibrani kata apa? Sunat. Kata sunat dalam bahasa Ibrani apa? Kata sunat apa? Woi, Tunjukkan aja. ini makanya kau jangan dari bodoh. Quran Anda yang saya minta. Dari Quran Anda yang saya minta. Kata mila itu artinya sunat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Di situ kata mila bahasa Ibrani dengan bahasa Arab serompon saudara. Tidak Makanya aku ada ngamuk. kata sunat di Al-Quran. Ini kata sunat, woi. Ini kata sunat, ini mila. Nih. Tunjukkan artinya. Ini Artinya nih. tunjukkan. Ini mila, mula sunat. Di Al-Quran tunjukkan artinya. Aduh, ini kan syariat. Ajaran Kau itu. bohong aja kamu. Nggak Aku boleh tanya dulu, gitu. kau bisa nggak bahasa Ibrani? Tunjukkan artinya Ini- dulu. Artinya Ini tunjukkan. artinya ajaran. Orang Artinya Islam ajaran. itu banyak taunya baca doang. Waduh, kayak gini lah orang Kristen udah ditunjukkan kalau mila dalam bahasa Ibrani artinya sunat, kau nggak terima, lucu. Artinya ajaran, agama, ajaran nih. itu bukan Nih. sunat. Loh, sunat itu ajaran, memangnya nggak diajarkan sunat? Orang gila ini ngomong naik ke atas ini. Tunjuk itu artinya. Kata-kata sunat itu mana di faith. artinya? Ajaran. Adakah di situ kata sunat? Ada mila, bahasa Ibraninya artinya sunat. Tunjukkan artinya. Tunjukkan Nggak, artinya. ajaran bego, udah gue tunjukin ajaran itu bego. banyak. Iya, salah satunya sunat. Tidak Nah, dalam ada bahasa di situ Ibrani- sunat. Iya, karena bahasa Ibrani. Karena mila itu artinya adalah sunat. Ini mila. Tunjukkan di Quran. Turunlah kau bengak kau terlalu. Ini sungguh gila yang terlalu kau. Kalau gila jangan berlebihan lah. Gila sedang-sedang aja lah kau gila. Gila berlebihan kau. Muak aku nengoknya. Udah tahu aku lagi ke Bible-Biblean. Aku lagi nggak ke Islam-Islaman ini.
Orang dikasih tahu kata milah itu artinya sunat dalam bahasa Ibrani, ada di Al-Quran kata milah. Dalam kaidah Arab, milah itu artinya ajaran. Ajaran Ibrahim salah satunya bersunat. Di Kristen nggak tahu apa-apa karena Tuhannya bahasa Yunani. Kalian kok maksa? Milah artinya ajaran. Dalam bahasa Ibrani artinya sunat. Kau tanya mana kata sunat? Kau kan Tuhanmu orang Yahudi, bahasa Ibrani. Dalam kaidah bahasa Ibrani sunat artinya milah. Milah ada di Al-Quran, artinya itu sunat. Hantu balau. Kok bodohnya terlalu sih Bang Paru? Apa yang dimakan orang ini? Kok bisa bodohnya maksimal kayak gini? Mana tunjukkan kata sunat dalam Al-Quran? Ini Bang, milah. Ya, mana artinya itu? Iya, kalau kami umat Islam memaknai itu artinya ajaran. Buktinya Ibrahim itu diajarkan bersunat. Tapi mana itu sunat? Lah, kan bahasa Ibrani Tuhan kalian arti milah itu sunat, saudara. Kok kayak gitu? Kok bodohnya berlebihan sih? Nggak malu sama ini yang hama peradaban tuh ini loh, merusak generasi kita dengan menolak kaidah ilmu. Ini namanya kaidah ilmu linguistik. Dalam kaidah Arab, milata Abraham dimaknai sebagai ajaran atau syariat. Salah satu syariat kepada Abraham itu bersunat. Jadi kalian kok kayak gitu? Kami bukan dapat dari kitab kalian bahwa Abraham bersunat. Kami dapat dalam hadis kami. Nabi kami yang ngajarin. Nah, kata milah itu dalam Al-Quran lebih luas maknanya. Bukan sekedar bersunat karena tidak sunat saja yang diperintahkan kepada Abraham. Tapi menurut orang Ibrani, milah itu artinya sunat. Kok cocokmologi? Kalian yang blunder depanku. Milah itu bahasa Ibraninya artinya sunat. Al-Quran katakan syariat. Memang sunat adalah syariat. Kalian orang Kristen yang gak bersunat nih ngapain nanya-nanya tentang sunat? Kalian gak bersunat? Apa hak kalian nanya-nanya sunat? Hah? Apa urusan kalian dengan persunatan? Kalian burungnya berkulup kayak risol basi. Apa hak kalian menanya-nanyakan sunat kalau kalian Yahudi boleh? Kalian berkulup, kalian tidak bersunat. Apa urusannya kalian dengan persunatan? Nggak ada, nggak malu. Kalau ya kalian yang menyembah orang Yahudi, kami yang harus sibuk meluruskan kalian. Ada-ada ya kelakuan kalian, gue tengok. Kalian menyembah orang bersunat, tapi kami yang harus nunjukkan data. Ditunjukkan data pun tolak. Janganlah mentang-mentang kalian penyembah orang bersunat. Kami nggak ada nyembah orang bersunat. Kami menyembah Allah. Dikasih data, ada kata sunat dalam Al-Quran, ada. Nih milah. Kok sunat itu? Ya kata orang Ibrani itu artinya sunat. Brit milah, perjanjian sunat. Kok kau yang tolak? Tuhan kau yang Yahudi. Kau bilang dulu sama orang Yahudi, itu milah itu artinya apa? Sunat katanya. Berarti ada kata sunat di Al-Quran menurut orang Yahudi. Inilah kalau menyembah kepada orang Yahudi. Jadi aneh sifatnya. Ya. Yang Kristen, yang antri, tolong di bawah bilang, saya nggak tahu mana Islam, mana Kristen. Ya, saya di sini penginjil. Ya, saya pemberita kabar baik kepada seluruh makhluk, terkhusus Kristen. Ya, saya penginjil. Saya adalah dosen besarnya orang Kristen. Kenapa? Kebanyakan orang Kristen di hadapan saya goblok. Serius. Masa ditunjukkan data dia pula yang tantrum ngamuk? Kenapa kayak gitu kelakuan kalian? Saya minimal saya pakai data kalau bicara. Jangan gobloknya terlalu loh. Siapa yang bilang goblok? Yesus. Tuh, dalam kitab Lukas, Yesus berkata, goblok sekali kalian, katanya. Ya, Yesus mengatakan begitu, bukan aku. Aku cuma ngikutin kata Yesus saja. Kalau kalian tuh goblok, bodoh. Ya, aku bodoh karena Injil. Kayak gitu kata Yesus, kata Paulus ya. Mana nih orang? Aduh, banyak kali Bang Paru yang antri di bawah loh. Kalian gak bersunat. Nanya-nanya sunat di Al-Quran. Sementara kami bersunat ngikuti milah Abraham. Goblok namanya itu. Itu namanya goblok yang sungguh-sungguh. Gila yang bersungguh-sungguh. Ya. Oke. Tolonglah. Jangan buat aku mengikuti Yesus dengan mengatakan kalian goblok. Ya. Karena memang kalian tuh umat Yeremia. Kata Yesus. Gitu. Ya Rames. Salam, apa kabar? Ya salam. Salon. Ya Rames, Jamet mau ngomong apa Jamet?
Mau membantah, mau meluruskan, mau pargoy atau mau parkun? Mau kejang-kejang jangan. Enggak butuh lagi aku kurang kejang-kejang, capek suaraku. Anakku mau kuinjili juga itu. Aku juga punya tanggung jawab itu. Ya, bukan kalian aja yang mau kuinjili. Anakku lebih penting kuinjili ya. Jangan buang-buang waktu aku. Bagiku waktu adalah ilmu dan pahala ya. Menginjili orang mencerdaskan anak bangsa adalah pahala. Jadi waktu bagiku adalah kalau tidak bertambah ilmu, bertambah pahala, bertambah kasih sayang. Kalau nggak bertambah duit. Ada 4 yang harus bertambah ketika aku sedang berbicara. 1 uang. Bukan. 1 iman. Bertambah keimananku. Ya. Ya. Apa, Dek? Kok, Dek? Terus mau kau dipanggil apa? Om. Ih, penting kali kau. Udahlah, apa yang mau ngapain ke sini lintas? Itu Harus judulnya bertambah. apa? Kita kalau bicara itu harus bertambah uang, bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah kasih sayang. Udahlah ngomong sama orang Kristen tambah goblok, uang berkurang, keluar keringat. Kenapa lagi, Nek? Itu judulnya Enggak itu loh, kenapa Kak. tuh? Kawan-kawanmu Itu loh. Neng. Enggak, aku tanya dulu, kenapa kawan-kawanmu banyak kayak gitu? Masa udah ditunjukkan data, ngamuk-ngamuk? Kenapa kayak gitu? Kebanyakan makan babi. Dia itu mencari artinya bahasa Indonesianya yang tadi. Bahasa Indonesianya syariat, ajaran. Kan aku kasih tahu. Agak gila-gilanya kalian tanggung itu. Artinya. Udah aku tunjukkan tadi artinya ajaran, peka, bengak, tolol sama aja nih kayak yang tadi nih. Telinga Terjemahan kayak bahasa Indonesianya loh, Nenek. ajaran. Emang agak gila-gilanya kalian ini loh. Semuanya Telinga- ditunjukkan terjemahan Arab bahasa Indonesianya. Memang kalau seandainya aku tunjukkan semua terjemahan hilang artinya yang lain dalam. aja lah dibahas, yang lain. Yesus ke surga Aduh. dong, yang itu gimana maksudnya? Iya, maksudnya siapa yang lihat Yesus ke surga? Kalau nggak ada yang lihat kan, kata orang Kristen kan kalau nggak ada saksi kan dongeng. Makanya kami balikkan. Siapakah yang pernah melihat Yesus tembus ke surga? Kan begitu. Kan ada yang bilang dari Kristen Isra Mi'raj dongeng karena nggak ada saksinya. Ya udahlah kalau gitu. Kayak mana susah juga ngomong sama kalian yang nggak ada ilmu kan? Ya udah kalau gitu, jujur-jujuran kita. Yang lihat Yesus ke surga siapa? Kalau nggak ada berarti dongeng lah. Oh, karena itu. Oh iyalah. Jadi begitu kita saudara-saudara. Kenapa Unirifa keras? Karena Unirifa ini pengembala, penginjil jalanan. Memang harus keras. Kalau nggak keras nanti kawan-kawan kita ini nggak ngerti. Karena mereka ditanya berkali-kali, 5 kali lo ku jawab. Artinya syariat ajaran. Mana bahasa Indonesia? Syariat ajaran. Mana bahasa Indonesia? Syariat ajaran. Mana bahasa Indonesia? Baru tolol. Nah, baru gitu aku. Kenapa aku begitu? Karena aku ini manusia biasa sama kayak Yesus. Nggak sabaran kami. Yesus pernah berkata gitu kok. Bodoh sekali kalian katanya. Itulah. Ya, jangan kalian pancing aku berdosa. Memang berbicara dengan orang Kristen potensi dosanya lebih besar daripada ngomong sama orang Islam. Karena ngomong dengan orang Kristen ini kita kadang nggak sabaran. Kadang kita marah kita karena orang Kristen banyak yang bahasa Indonesia aja gagal paham. Diajarin ngotot, nggak mau terima. Abis itu maki-maki pula lagi. Pak nggak emosi aku. Aku bukan Jangan ustazah cuma- ulama ya. Nanti cepat tua. Oh, nggak apa-apa lah. Ya, aku nih bukan ustazah. Salah kalian. Aku nih apologet. Apologet ini berperang kerjanya, memerangi kebodohan. Ya. Ya, cermin. Cermin kaca. Cermin kaca. Lintas Sumatera kalau mau tanya-tanya nanti ya, jangan duduk parkon nggak jelas aja. Di sini kita memfungsikan waktu untuk menambah ilmu, menambah uang, menambah kasih sayang, menambah iman. Kalau nggak bertambah apa yang 4 ini buang waktu kita. Waktu Boleh saya adalah bertanya? iman, waktu adalah ilmu, waktu adalah kasih sayang, waktu adalah uang. Bagiku 4 perkara itu waktu. Dedi Oktav, nenek otak separuh. Jangan kau fitnah mamanya Yesus, Dedi Oktav. Perempuan itu dia. Kau bilang perempuan otak separuh ya. Dan lagi pula aku lebih baik dikatakan bahkan nggak punya otak ketimbang aku menyembah orang Yahudi. Serius. Lebih baik aku dituduh nggak punya otak ketimbang punya otak tapi Tuhannya orang Yahudi. Ya Dedi Oktav ya. Oke, cermin. Aku nggak apa-apa dikatakan onta daripada dituduh sebagai domba ya. Ngapain aku mau dituduh domba coba? Kalian yang menuduh Tuhan kalian domba, apa hebatnya daripada kalian nuduh kami onta? Lanjut Kak Cermin, halo? Halo?
Oke, kakak turun ya. Berat kak kalau menghadapi aku, berat kak? Kakak kalau belum siap untuk pindah keyakinan, jangan menghadapi aku dulu. Aku bertanya. Hah? Bertanya lah. Dan tadi kan aku memang untuk ditanya di sini. Kalian umat Kristen itu layaknya bertanya. Bertanya aja pun salah. Oh, Sering gitu. kalian bertanya salah. Ya. Ini, dengar. Aku kan pengen tahu. Itu kan orang naik haji itu mau ngapain? Naik haji, ya melakukan ritual-ritual haji lah. Iya, yang dilakukan di sana ngapain? Ya banyak lah. Aku belum pernah ke sana. Banyak. Ada sa'i, ada tawaf, ada melempar jumroh, banyak lah. Apa bedanya sama umroh? Ya beda lah. Kalau haji itu dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Kalau umroh itu bisa kapan saja. Ritualnya pun ada perbedaan. Apa ngapain kau mau naik haji, kau nanya-nanya gitu? Kan pengen Ada tahu, tambah Lagian kau wawasan. mana boleh orang nggak bersunat? Ngapain kau tambah wawasan tentang haji? Kau aja tidak bersunat. Enggak gini loh ya. Sama kayak anak Tambah SD wawasan. bertanya. Bentar, nambah wawasan tuh kayak gini. Kita sadar tahu diuntung lah jadi orang itu. Nih anak SD ya. Anak SD itu harus diberikan apa perbedaan X dan Y, nak? Apa perbedaan angka 1 dan X? Jangan kau masih SD kau bertanya sama aku, Uni Riva, jelaskan sama saya teorema Pitagoras. Ku jelaskan teorema Pitagoras nanti. X tambah Y sama dengan X kuadrat misalnya. A tambah B sama dengan C kuadrat misalnya. Kau aja nggak bisa bedakan mana C, mana A, mana kuadrat. Ngapain ku jelasin kau pembelajaran yang tinggi? Lebih baik kita bahas sekarang ini ya. Apakah ajaran Kristen itu diajarkan oleh Tuhannya atau Islam diajarkan oleh Tuhan dan Nabinya? Mana yang diajarkan sama tokoh sentral di agama tersebut? Contoh, kau tanya haji. Kami diajarkan haji oleh Nabi Muhammad. Al-Quran perintahkan haji. Nggak ada masalah. Orang haji pun nggak ada masalah. Orang yang naik haji kok kau yang masalah? Pertanyaanku, kau joget-joget di gereja ngikutin siapa? Misal. Masalah itu. Kenapa? Yang kedua, kenapa kalian Kristen berdoanya kayak gini? Yesus berdoanya mengadat tangan. Nah, itu masalah itu. Ajaran siapa yang kalian ikuti? Atau siapa yang ngajarin kalian Tuhan itu 3 dalam 1, sementara Yesus katakan Tuhan itu 1. Makanya ini yang harus kita bahas. Ini yang masalah. Yang ngapain kau jauh-jauh bahas haji? Sedangkan tentang Tuhan aja kau belum selesai. Sampai detik ini udah konsili, udah banyak kali konsili, Tuhan aja belum selesai. Ngapain ngapain kau membahas masalah orang lain yang belum tentu masalah, tapi kau lupa. Kan pengen tahu, bertanya. Ya apa? Coba aku tanya. Apa gunanya kau tahu ritual haji kemudian? Pengen tahu. Ya gunanya apa untukmu? Emang kita harus berguna kita bertanya itu. Harus berguna lah kalau bertanya. Kalau nggak berguna tanya, ngapain kau nanya? Jadi kalau kita ngapain ibu itu ke pasar gak? Harus berguna sama kita kan enggak Ya harus juga. berguna lah. Ngapain ibu ke pasar? Terus apa gunanya kau tanya-tanya rupanya? Ngapain kau banyak-banyak tanya nggak ada guna kayak gitu? Kan nggak ada gunanya kau buat peradaban. Mana tahu dia ke Enggak pasar. kan kau bukan tanya. nanya ke Seandainya ku pasar. jelaskan ritual haji misalnya. Oh kalau kita haji itu kita gini-gini. Terus manfaatnya buat kau apa? Kan nggak ada. Aku Pengen nggak mau. tahu. Ya kalau kau tahu terus apa lagi setelah itu? Tambah wawasan tapi tadi gimana sih? Ya Tapi apa? katanya tambah Wawasan haji kau tahu? Wawasan joget-joget di gereja kau nggak tahu? Misalnya ada yang lain nanya, aku udah tahu jawaban dari siapa. Gak dari ada orang Rita. yang nanya Islam sama kau Kristen. Ada. Gak tahu kau Kristen kok. Inilah goblok sungguh maksimal ya. Kau Kristen berharap ditanya tentang Islam. Kalau orang Kristen tanya Kristen sama aku, wajar karena aku 6 tahun belajar Kristen. Aku Mana bahkan tahu mengerti. gini Uni Ripa, mana tahu orang-orang Muslim Aduh, cerita. mana kan? ada. Turun kayak kau pikir ini orang tua apa? Jangan kayak tadi orang Kristen di sini bawa nenek moyangnya lah yang dibawa. Mana tahu nanti ada orang Islam nanya-nanya Islam sama aku. Kau siapa? Sedangkan sama profesor doktor aja orang Islam nggak mau bertanya, apalagi sama kau Kristen. Itulah kebanyakan makan B2. Lemak-lemak B2 itu menutupi akal kalian sehingga kalian tuh bertanya pun nggak bermanfaat. Apa gunanya kau tanya tentang haji kalau bisa aku jelaskan nih. Naik haji itu gini. Terus kau kan tahu tuh. Tapi kau nggak tahu ngapain kau gereja yang aja apa yang harus dilakukan di gereja menurut Yesus. Kau nggak tahu. Ngapain kau tanya kami nggak haji itu ngapain? Sementara ketika aku tanya balik, ngapain kalian di gereja menurut Yesus? Jawab. Ah, jadi begini, kata pendeta begini. Kan gitu. Ayolah. Jangan kalian buang-buang waktu aku. Nggak bertambah ilmu kami umat Islam di sini. 2,6 juta jiwa yang menonton. Mereka udah tahu semua haji. Kalian kalau mau tahu tentang haji, kalian tinggal searching di Google.
Hah? Ngapain kalian nanya-nanya haji? Kalian berkulub kok. Haram bagi kalian memasuki Mekah itu. Ngapain kalian nanya-nanya haji? Mau naik haji kau? Sunat kau dulu, syahadat kau dulu ya. Dada aja orang Kristen. Giliran ditanya, apa ajaran kalian? Ngapain kalian di gereja menurut Yesus? Nggak bisa jawab. Nanya-nanya haji pula. Ada aja kalian lucu-lucu. Halo Bu Indri. Halo Bunda Indri. Oke, turun ya. Maaf kepencet tuh nih, maaf. Boleh, maaf. Saya maafkan Kak. Tadinya saya nggak maafkan itu. Tapi saya maafkan. Karena saya diajarkan memaafkan dalam Islam. Jangan kalian bawa asumsi nenek moyang. Terlarang ya. Sudah lihat contoh tadi? Yang dilarang di Komal ini asumsi nenek moyang. Ya, ngakunya sejarah tapi nenek moyang. Yang kedua adalah bertanya pertanyaan yang tidak manfaat buat peradaban. Karena di sini berusaha akademis. Aku diajarkan bagaimana cara mengajarkan. Bertanya, bagaimana haji? Lah kau Kristen. Nah terus kalau aku ceritakan tentang haji, apa gunanya buatmu? Aku cuma pengen tahu aja. Kalau kau tahu terus apa? Kalau cuma pengen tahu tentang haji, belajar fikih Islam. Ngapain kau di sini? Ini tempat kita memfungsikan akal, membuat orang-orang yang tak berakal jadi berakal. Ya, mengaktifkan akal di Komal ini. Halo, adios. Pagi, adios. Iya, kelihatannya Uni Rifa gagal mut'ah ya tadi malam. Kok nggak berhenti ngomongnya? Apa gagal apa? Gagal melakukan mut'ah ya. Dalam seminggu ini sudah melakukan mut'ah Gagal berapa melakukan kali? mut'ah. Emang kau pikir aku Syiah? Mentang-mentang Tuhanmu ngambil bini orang, jadi kau samakan ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Jangan. Di dalam ajaran Kristen, Tuhan yang pernah ngambil bini orang dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8 dan nomor 11. Jangan sama-samakan ajaran kita. Mut'ah itu adalah ajaran Syiah. Diam dulu. Aku lagi nggak berperang. Dulu mut'ah pernah diizinkan karena kondisinya lagi perang supaya tidak mengocok laki-laki Islam. Kalau laki-laki Islam ke waktu itu mengocok dosa besar, maka boleh menikah dengan perempuan. Tapi diharamkan kemudian, nggak boleh mut'ah. Lagi pula aku ngapain mut'ah? Aku bukan perempuan Kristen yang kalau baca Amsal langsung cari dildo. Aku bisa menahan syahwat insya Allah. Kenapa? Aku Islam. Dalam Islam, hawa nafsu itu bukan dilampiaskan, tapi ditahan. Nggak mesti mentang-mentang kita birahi langsung kau colok-colok pantat keledai. Nggak boleh bang. Jangan mentang-mentang kau adalah anak Tuhan lalu kau lihat pantat keledai kau colok karena kau birahi. Nggak boleh di Islam begitu. Kau ini otakmu kalau nggak vagina apa lah ini, kita ilmu bang di sini. Jangan bahas persundalan di sini. Jangan bahas perkelaminan bang. Ya, jangan bahas vagina dan penis di Komal ini. Kecuali kita dalam masuk wilayah biologi. Ya, kecuali kita baca Bible, bahas buah pelir yang pecah misalkannya ada dalam kitab apa itu Imamat. Bahas buah jakar besar dalam kitab Yeskiel. Bahas payudara yang montok itu ada dalam kitab Kidung Agung. Lagi nggak bahas itu kita lagi bahas tentang apa manfaat agamamu buat peradaban. Agama saya misalkannya, saya bisa jelaskan. Jangan kau naik-naik bahas mut'ah. Aku bukan orang Syiah yang mut'ah. Kau pikir aku Syiah? Aku Sunni bang. Ya, di Islam aku mempercayai bahwa mut'ah itu diharamkan. Kenapa? Itu konteksnya lagi berperang biar nggak mencoli. Kenapa? Kalau di Kristen mencoli nggak masalah mungkin. Kenapa? Emang nggak ada lagi larangannya gitu loh. Yang ngajarin mut'ah itu Tuhanmu dengan Tuhan Syiah itu aduh, beda. Orang Syiah itu memang mengklaim Tuhannya Allah, tapi mereka ikuti Imam 12. Kok ketawa kau? Kau sama kayak orang Syiah. Orang Syiah ngaku-ngaku Tuhannya Allah, tapi menghujat istri Nabi. Kau sama persis kayak orang Syiah. Ngaku-ngaku Tuhannya orang Yahudi, tapi kau menghujat orang Yahudi. Tuhan kau orang Yahudi. Ku pikir kau ingin berdiskusi, ternyata kau cuman bahas mut'ah. Kau pengen mut'ah sana, kau jadi Syiah. Birahi kau lihat muka aku. Kayaknya kau birahi. Udah turun aku takut kau ngocok nanti lihat muka aku nanti. Jangan aku terlalu manis. Jangan, takut aku. Kayaknya ngocok kau lihat aku nanti ya. Jangan kau screenshot fotoku kau tempel di dinding. Ngewek kau sama binimu mukaku yang kau bahas. Jangan. Orang-orang Kristen banyak birahi lihat muka aku memang. Ditempelinya lah muka aku pakai tete. Dipajang-pajangnya. Janganlah, aku tahu aku terlalu manis, tapi jangan jadikan aku bahan percolian. Kotor otak kalian ini, makanya aku bilang jangan baca Bible sering-sering. Iya, takut aku loh. Soalnya kemarin itu lagi live itu, ada orang Kristen naik ke atas, ada foto ditampilkannya muka aku telanjang, ada pakai payudara kan. Hah, kataku, kok muka aku yang kalian jadikan percolian? Jangan kayak gitu kan, kalian punya bini, jelek muka bini kalian.
Kalian bersenggama dengan bini kalian, mukaku yang kalian bayangkan. Kenapa nggak ngecrot giliran membayangkan muka bini kalian? Jangan kayak gitu. Aku tahu wajahku ini manis, nggak ada debat. Memang aku akui orang Islam itu menarik. Orang Islam itu kenapa menarik? Karena kami berhijab. Penasaran kalian lihat rambut kami kan? Jadi kalian buatlah kami kayak gitu. Kenapa? Muncrat kalian kalau lihat mukaku, membayangkan wajahku langsung muncrat. Naik bahas mut'ah kalian. Kenapa yang dibahas selangkangan terus sama orang Kristen nih ya? Heran aku. Kita lagi bahas peradaban, ilmu. Kita bahas tentang sejarah, antropologis, psikologis. Tiba-tiba naik. Kenapa itu mut'ah? Apa itu? Gak cukup-cukup kalian. Inilah kayak gini. Kalian janganlah kayak gitu. Tolonglah ya. Ini tempat kita mengedukasi publik, bukan mencabul-cabul di sini. Di sini tempat kita boleh kita bahas buah pelir kalau kita baca buku imamat. Boleh kita bahas buah dada yang montok, yang dijamah, yang diraba-raba. Nanti kalau kita bahas cerita tentang Yeskiel, tentang Ohola Ohliba. Boleh kita bahas kelamin yang sebesar jakar, punya keledai yang seperti punya kuda. Nanti kalau kita bahas ayat Yeskiel. Nanti itu temanya beda. Ya, boleh kita bahas tentang birahi-birahian dalam Amsal 7:18. Tuhan kawin boleh kita bahas, tapi janganlah sekarang. Aku lagi nggak selera bahas lendir. Ngapain? Aku lagi birahi membahas tentang peradaban, lagi bergairah membahas tentang ilmu pengetahuan, bukan membahas tentang lendir. Janganlah bahas lendir di depanku sekarang loh. Lagi pagi ini, siang ini, woi. Nggak puas-puas kalian membahas tentang selangkangan loh. Nanti kalau ku ajarkan dalam Islam kami ada aturan perselangkangan, kalian bilang kami bahas selangkangan aja. Naik-naik ke komal bahas mut'ah kau bang. Janganlah mentang-mentang mukaku manis kau kayak gitu. Aku tahu wajahku manis, tapi jangan dijadikan parcolian. Gak boleh. Ya. Gak boleh, aku udah ada yang punya bang. Udah ada yang punya aku. Ya. Muka aku dijadikannya bahan percolian. Gak boleh, bahaya. Angkat. Aneh. Halo Bang Paru, masih ada suaraku Bang Paru? Oke, assalamualaikum Uni. Alhamdulillah Bang Paru baru selesai Jumatan ini. Gak ada apanya mukanya Laki-laki Uni. Kristen. Dia bahas mutah-mutah di sini Bang Paru. Aduh. Tadi ada dia naik, dia bahas mutah sama aku. Aku takut. Oh, nggak ada mukaku. No, aku ganti dulu. Bentar. Bentar. Ya gimana? Signal aku lagi jelek, signalku. Gimana? Dikuasai Roh Kudus. Dikuasai. Lanjut. Adik-adik Bang Faruk gimana? Memang adik-adik Bang Faruk ini sering merepotkan lah. Makanya aduh, adik-adik kalau bertanya ya, kooperatif adik-adik. Jangan kalian samakan ketika di rumah kalian ya. Silakan adik-adik yang mau naik, adik-adik Kristen silakan naik. Adik-adik Bang Faruk silakan. Bang, kita cengsip ya. Cengsip kita sama Bang Siap. Dio sama Bang Paru ya. Aku makan dulu ya. Cengsip kita ya. Siap Cengsip. nih, Masya Allah. Sekeren nih, siap. Ya, oke lanjut. Oke, kita naikkan ya. Silakan. Tapping di bawah ODGJ. Tapping, saya naikkan. Silakan. ODGJ. Tapping. Oke, Hilman. Silakan Hilman. Silakan naik Hilman. Buat adik-adik Oten, tapping di bawah ODGJ. Biar Bang Faruk naikkan. Ini banyak kali minta naik ini lah. Yang mana ini yang Oten? Coba ya, Bang Faruk cium dulu ya. Bang Faruk dari aromanya bisa tahu ini Islam apa Oten. Ini Oten nih ini. Ini Ronald nih Oten pas ini. Ronald, Adinda Ronald. Apa itu Paru? Adinda Ronald. Oh iya Paru. Islam Kristen. Islam Kristen Dinda. Nah kan betul kan Oten kan?
baunya kecium itu baunya. Iya Dinda, silakan Dinda, mau berdiskusi kita Dinda. Apa topiknya Faruk? Iya, Yesus ke surga. Apakah Yesus itu ke surga? Coba kau jelaskan Di mana Dinda? Coba kau jelaskan narasi berargumen. Oke, prolog dulu aku Dinda ya. Jadi gini Dinda. Di dalam imannya adik-adik Kristen ini kan, kalian meyakini bahwasanya Yesus itu terangkat ke surga. Sementara di dalam Bible kalian tidak ada secara eksplisit Yesus itu menyatakan dia terangkat ke surga. Jikapun ada dalam Markus 16:19 dia berkata pergi ke rumah bapaknya. Jika kita kembali pada original teksnya, di situ tertulisnya kata Uranos bukan kata paradise, karena dalam bahasa Yunani ya surga itu paradise bukan Uranos, sementara Uranos itu adalah langit. Jika memang Babang Faruk salah Dinda, silakan tunjukkan datanya, nanti kita komparasi dengan original teksnya. Benarkah Yesus ini ke surga? Silakan Dinda. Halo. Ya, ada Ronald, silakan Dinda. Dengar gini, dengar. Iya, dengar Dinda, silakan. Entar ya, sentuh dulu ya. Kenapa? Ntar aku kuntut dulu. Oh, begitulah akhlak Kristen ya. Mamanya di bawahnya dikentutinya mamanya coba. Beginilah akhlak Kristen, keren. Ya. Lagi di bawah mamanya itu, lagi di sebelah mamanya kentut dia. Orangnya ngapa mukanya ketakutan selalu. Ya silakan Dinda. Adalah bertobatlah kau baru. Mukamu penuh penyesalan baru. Kan? Kan nangis kan? Ini buktinya teman-teman. Mereka ini hanya modal percaya saja. Ikut-ikutan aja. Kata pendetanya Yesus ke surga, betul. Ikut orang itu percaya Yesus ke surga. Bagaimana bisa sosok yang mati terkutuk di kayu salib itu di surga? Ngapain? Jika memang sosok yang tergantung di kayu salib terkutuk itu di surga, berarti orang-orang pada masa itu yang melakukan kejahatan dan mereka dihinakan dengan kematian di kayu salib, mereka juga masuk surga. Gitu loh. Kok gampang kali masuk surganya? Gak bisa mereka buktikan kebenaran bahwasanya Yesus itu di surga. Gak bisa. Tapi kalau sama orang awam, wow. Ya kan? Macam jago kali dia menjelaskannya. Noise, sebentar. Cek Bang Faruk, aku ada suara nggak Bang Faruk? Ada Bang Dio. Ya, salam Bang Faruk, apa kabar? Ya, selamat bergabung Andi Dames, Islam Kristen Dinda. Saya bukan Dinda, saya laki-laki saudara. Oke, adik, Islam Kristen adik. Ya, saya Kristen, puji Tuhan. Oke, diskusi kita adik. Boleh. Oke, tema kita hari ini, apakah benar Yesus itu ke surga? Adakah ya pernyataan dari Yesus secara eksplisit dalam Bible kalian menyatakan dia terangkat ke surga? Silakan adik. Terangkat ke surga itu yaitu ke langit ya. Setahu kami ya surga itu di langit. Oke, kalau gitu di mana datanya yang memberikan informasi surga itu di langit? Mana datanya?
terangkat ke atas kan ke surga. Itu datanya ada. Ya itu di saudara bisa lihat di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11, Elia terangkat ke surga. Yang saya tanyakan Yesus bukan Elia, Dinda. Yesus di Lukas 24 ayat 25, di Markus 16 ayat 19. Oke. Masa itu Kita mulai dari Markus, Dinda. Dinda lagi adik. Pelan-pelan adik ya. Dalam Markus 16:19, Yesus mengatakan ke rumah bapaknya. Ya kan? Benar? Yesus terangkat ya, terangkat ya saudara, disaksikan saudara. Dan jasadnya nggak ada sampai saat ini. Pelan-pelan dulu Dinda, ya iya hilang mayatnya. Di Markus 16 ayat 19, di Lukas nomor 3 24 ayat 51. Yang mana dulu datanya ini? Data terangkat ke surga di Lukas 24 ayat 51, di Markus 16 ayat 19. Satu-satu bang, satu-satu. Iya, satu-satu dulu. Mau saya tunjukkan saudara? Di dalam Markus 16, kita buka dulu ya, Markus 16 nomor 19. Ini Dinda. Kan dikatakan di sini Dinda, ya. Saya bukan Dinda Bang Faru, saya bukan Dinda. Adik-adik ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sudah? Ini datanya Dinda. Ini saya bukakan deh. Balikin kamera. Ada. Ini. Nampak datanya Dinda? Nampak datanya Dinda? Adik Rames, nampak datanya adik Rames, sabar teman-teman ya, mungkin dia lagi punya program. Sekarang saya tanyakan kepada adik juga. Ya, sekarang saya tanyakan kepada adik, yang tertulis dalam Markus 16:19 ini pernyataan Yesus atau sebuah cerita yang dituliskan oleh Markus? Saudara, setahu saudara itu yang menulis kitab suci itu Yesus yang menulis atau murid-muridnya? Yang saya tanyakan adik, sekarang yang begini saudara dalam dengar Markus dulu. 16:19 ini, dalam Markus 16:19 ini, gantianlah adik. Enggak, sebentar, saudara sudah tanya, saya lagi ya. Yang saya tanyakan adik, yang tertulis dalam kitab Markus ini pernyataan Yesus atau sebuah cerita yang tanpa validasi dari seseorang yang dituliskan oleh Markus. Apa menurut saudara itu masuk akal apabila seorang yang lagi terangkat terus nulis, itu masuk akal? Dinda, atau saya orang tidak yang bilang, menyaksikannya yang menulis? Dinda, saya tidak mengatakan Yesus menulis, tidak. Sekarang sama seperti begini saudara, itu artinya sama seperti ini. Saudara percaya Isa terangkat ke langit kan? Dinda, diselamatkan kan? Tidak. Yang tertulis saudara jawab ini, dulu. Anda percaya nggak Isa diselamatkan? Karena saya tadi Dinda bertanya. Anda percaya tidak Isa diselamatkan di dalam kitab Anda? Adik dengar adik ya. Tadi Babang Faruk itu bertanya begini adik. Enggak, Anda jawab dulu. Anda percaya tidak kalau Isa itu diselamatkan oleh langsung Allah? Cari remis dia teman-teman. Enggak, saya nggak cari remis. Sudah, boleh Bang Faruk ngomong? Iya boleh. Boleh abangnya ngomong? Oke, ini teman-teman datanya lihat teman-teman. Ya, ini bukan sebuah pernyataan tapi cerita yang dituliskan oleh Markus. Simak isinya teman-temannya. Ini cerita. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dari ayat ini kita bisa memahami dari kosakatanya bahwasanya isi ayat ini bukanlah sebuah pernyataan dari sosok yang kita tanyakan, yaitu Yesus. Akan tetapi yang tertulis dalam Markus 16:19 ini bisa jadi sebuah cerita yang ditulis oleh Markus, karena dalam iman Kristen kitab Markus dituliskan oleh si Markus. Yang jadi pertanyaan, apakah tulisan Markus ini mendapatkan validasi? Apakah tulisan dari Markus ini
memiliki validasi dari para saksi yang menyaksikan Yesus itu terangkat ke surga. Jika tulisan dari Markus ini tidak mendapatkan, tunggu dulu Dinda. Lanjut saudara. Jangan kurang ajar sama abangmu. Ampun. Sedikit lagi Dinda. Jika tulisan Markus ini tidak mendapatkan validasi ya dari saksi yang menyaksikan Yesus itu terangkat ke surga, berarti cerita yang dituliskan oleh Markus bisa jadi hanya dongeng belaka.